Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, terkhusus saudara-saudari kami yang tersambung saat ini di Eropa, terkhusus di Swiss, di Jerman, di Belanda dan Italia. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 10 Al-Muharram 1439 Hijrah, kita masih mendapatkan anugerah kesempatan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon pada Allah semoga hidup kita hari ini mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Berita baik untuk kita semua, baik yang berada di sini ataupun di Eropa saat ini, yang kiranya rata-rata ada perbedaan waktu 5 jam teman-teman sekalian dengan kita yang lebih cepat saat ini. Alhamdulillah, itu tidak kemudian membedakan keadaan kita di hari ini untuk mendapatkan 10 Al-Muharram. Hari ini istimewa dan memiliki setidaknya 2 keistimewaan utama. Yang pertama, hari ini masih termasuk di rangkaian hari-hari di bulan Al-Muharram. Sedangkan bulan Al-Muharram ini termasuk satu di antara 4 bulan yang diistimewakan langsung tidak hanya oleh Nabi tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di Quran surah ke-9 At-Taubah ayat ke-36. Dari 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah dalam setahun, ada 4 bulan yang diistimewakan. Jadi Allah langsung yang mengistimewakannya. Nabi hanya meneruskan perintah Allah untuk menjaga keistimewaannya. Anda perhatikan firman Allah dalam ayat ini. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sungguh jumlah bilangan bulan dalam setahun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Jadi yang menetapkan Allah. Ada 12 bulan. Fokus teman-teman ya, 12 bulan. Saya mencoba untuk membandingkan dengan kitab-kitab lain yang dianggap dan disucikan. Dan ternyata hanya Al-Quran yang memberikan penjelasan-penjelasan dengan isyarat-isyarat ilmiah. Setahun 12 bulan. Bahkan ketetapan ini dikukuhkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sejak awal langit dan bumi diciptakan, ditetapkan oleh Allah ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ini 4 disebut dengan bulan hurum. Bulan-bulan yang dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang tidak disukai. Makanya ayatnya berkata, lihat kalimatnya, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim. Awas, zalim kalau dalam pengertian Al-Qur'an ataupun hadis itu maksiat artinya. Itu maksiat. Kalau dalam bahasa Arab standar, zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menggunakan sesuatu ya tidak sesuai dengan asas penggunaannya. Saya sering contohkan, ini gelas untuk menampung air untuk minum, gayung menampung air untuk mandi, gayung untuk mandi, gelas untuk minum. Kalau ada di antara Anda mandi pakai gelas, minum pakai gayung, itu zalim. Paham ya? Nah, itu secara bahasa zalim. Nah, zalim dalam syariat adalah menempatkan larangan pada perintah, perintah pada larangan. Menggunakan ayat tidak sesuai dengan ketentuannya. Kata Quran, mata jangan dipakai melihat yang tidak baik ya. Lalu Anda melihat yang tidak baik, itu zalim. Kata Quran, tangan jangan gunakan untuk mencuri ya. Celaka orang yang curang. Wailul mutaffifin. Anda mencuri misal, itu zalim namanya. Kata Allah, jangan syirik. Ada orang syirik, maka zalim itu. Inna syirka la zulmun azim. Paham ya? Jadi zalim itu, maaf, dalam kaidah umumnya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dalam kaidah agama, bahasa singkatnya maksiat. Selesai. Jadi ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, di bulan-bulan haram ini, di antara keistimewaannya adalah
Seseorang yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku dia muslim, diminta oleh Allah untuk menunjukkan entitas keimanannya dengan cara berusaha meninggalkan banyak maksiat. Tinggalkan. Makanya sementara ulama mengatakan kalau ada orang sengaja berbuat maksiat di bulan-bulan ini, dosanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya. Karena di sini ada keistimewaan melekat dan ada waskat, pengawasan melekat dari Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati, yang mengawasi bukan orang-orang kalangan manusia, tapi langsung pencipta kita. Ya, Anda bisa bayangkan ya, mohon maaf. Kebayang tidak? Belum saya ceritakan ya. Aneh, kemudian bisa Anda terbayang ya. Lihat, orang jahiliyah saja, orang jahiliyah ini saking terus-menerus kalimat ini mengalir sebelum Nabi diutus sampai tibanya masa Nabi. Ya, jadi sudah ada berita-berita dari sebelumnya. Sampai Nabi diutus pun ada kebiasaan jahiliyah masih melekat. Apa itu? Khusus di bulan-bulan ini, 4 bulan yang haram ini, yang dilarang sesuatu yang bertentangan dengan syariat itu dikerjakan, itu saking pahamnya mereka dengan ini, dari mulut ke mulut, orang jahiliyah pun mereka punya konsensus, kesepakatan. Khusus bulan-bulan ini mereka meninggalkan segala hal-hal yang dianggap tidak sesuai dan tidak patut. Jadi maaf, kalau berperang bulan ini libur dulu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mencela bulan ini, habis dia nggak balas. Ya, kenapa kamu nggak balas? Bulan depan saya balas. Sekarang kosong dulu gitu ya. Nah, itu ada 4 bulan. Jadi Anda bisa bayangkan, 3 itu thalatha mutawaliyat, 3 berurutan. Ya, 3 ini Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, Al-Muharram bulan yang pertama, kemudian Rajabun Mudhar, ya bulan Rajab bulan yang ke-7. Jadi 4 bulan ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab, 4 bulan. Yang Anda bisa bayangkan, orang jahiliyah saja yang luar biasa keburukannya dilukiskan dalam sejarah, di bulan-bulan ini mereka bisa menekan dirinya untuk tidak berbuat hal yang tidak patut. Masa kita yang sudah keluar dari masa jahiliyah mengerjakan perbuatan yang tidak dikerjakan oleh orang jahiliyah? Maka ada sesuatu di situ yang penting kemudian untuk kita koreksi kembali. Ini yang pertama, teman-teman sekalian. Di bulan-bulan ini coba kita harus berlatih untuk berusaha meninggalkan segala yang dilarang, sehingga latihan ini kita bisa tuangkan dalam bulan-bulan dan hari-hari berikutnya. Nah, bagaimana cara berlatih yang terbaik untuk meninggalkan segala yang dilarang? Maka cara terbaiknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadis riwayat Muslim nomor hadis 1163. Ya. Masya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam ba'da Ramadan, sungguh puasa yang dicintai, ya, puasa yang paling utama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, indallahi ba'da Ramadan, di sisi Allah setelah bulan Ramadan, syahrullahil muharram, atau di riwayat lain syahrullahil hurum, adalah bulan-bulan Allah yang masuk dalam bulan hurum. Riwayat lain menegaskan bulan al-Muharram, bulan pertama di penanggalan tahun-tahun hijrah. Di rumusnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Anda ingin berusaha meninggalkan maksiat, saat yang bersamaan meningkatkan kebaikan-kebaikan, maka tunaikan puasa. Dan berita baiknya, kita sedang berada sekarang di hari yang ke-10, yang saat ini disunnahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan ibadah puasa, sekalipun hukumnya sunnah, tapi pahalanya Masya Allah bisa mengampuni setidaknya dosa setahun yang kebelakang. Alhamdulillah, setahun. Ya, mohon maaf, setahun teman-teman. Sehari untuk setahun. Dan itu cuma setahun sekali. Jadi kalau Anda tahun ini tidak mendapatkan, Anda mesti menunggu tahun yang akan datang. Dan seperti biasa, belum tentu hidup kita di tahun yang berikutnya. Ya, karena itulah rumus yang pertama, jagalah diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenankan. Yang kedua, jika ingin menjaga diri dari yang tidak baik, maka berlatih menunaikan puasa. Jadi puasa di bulan haram itu tidak hanya sekedar tanggal 10-nya. Ya, jadi kalau Anda besok mau puasa, boleh. Karena rumusnya memperbanyak puasa. Ya, Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, Kamis puasa, boleh. Jumat istirahat, Sabtu istirahat, Ahad istirahat, gak ada masalah. Atau ingin puasa Daud misalnya, mulai Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, demikian seterusnya, gak ada masalah. Ya, jadi itu rumusnya. Dan ciri orang yang berhasil menunaikan puasa ini, lihat baik-baik. Ciri orang yang berhasil, saya berikan rumusan begini dulu ya. Sebelah sini ada maksiat. Saya kasih tanda negatif. Lawan dari negatif apa? Positif. Lawan dari maksiat apa? Ya. Enggak usah terlampau lama. Kalau tidak tahu katakan
Waktu kita singkat ya. Baik, soalnya ini singkat. Baik. Lawan dari maksiat apa? Takwa namanya. Takwa, ta'ah. Ta'atun. Cirinya takwa. Maksiat lawannya taat. Taat positif, ini negatif. Ya. Makanya kata Nabi, al-imanu yazidu wa yantaqis. Iman itu naik turun, tambah berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yantaqisu bil ma'siyah. Akan meningkat dengan mengerjakan ketaatan, tapi menurun dengan mengerjakan maksiat. Dilawankan oleh Nabi taat dengan maksiat. Perhatikan rumus Nabinya, perhatikan baik-baik ya. Kalau ini naik, ini akan ditekan. Di sepanjang ininya naik, ininya akan turun. Sebaliknya, kalau ini yang naik, ini yang turun. Nah, persamaan ini bisa kita pahami dengan baik, fokus di sini. Jika Anda ingin banyak kemudian meningkatkan kedekatan dengan Allah, imannya ingin kuat, baik, cara paling gampangnya kerjakan ketaatan. Jelas? Fokus baik-baik ya. Tapi kalau kemudian, mohon maaf, Anda memiliki penurunan kualitas iman, misal muncul malas dalam ibadah, kan? Biasanya baca Al-Quran 1 juz, tiba-tiba cuma 1 ayat, atau bahkan tidak baca Al-Quran. Biasanya tahajud, ini jangankan tahajud, salat fardu jadi terlambat misalnya, dan sebagainya. Maka mudah cara mengeceknya. Coba lihat, barangkali ini ada yang terjadi pada diri Anda. Gampang, pokoknya kalau iman turun pasti ada maksiat. Ya. Maksiat itu jangan ditafsirkan yang besar-besar dulu. Saya kan gak nyuri, ya kan? Saya kan gak bohong. Coba lihat, mata Anda berapa kali lihat yang salah. Kaki Anda berapa kali melangkah pada yang keliru. Tangan Anda berapa kali menuliskan yang tidak benar, dan sebagainya. Coba cek dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mungkin salah makan, ada makanan yang haram masuk ke dalam diri kita. Memang ditraktir teman judulnya, tapi lihat dari mana harta itu didapatkan. Di mana Anda makannya? Jangan-jangan di tempat yang salah, ke tempat yang aurat banyak terbukanya. Perbincangan pun jadi salah. Kalau pertama kali Anda hadir di tempat yang salah, maka semua akses yang dibicarakan pun bisa, berpengaruh pada keburukan. Ya. Makanya Nabi isyaratkan, jangan pernah Anda kalau pengen jalan-jalan atau sekedar ingin datang kemanapun, jangan cari tempat yang membuat Anda banyak maksiat. Cari ke tempat yang baik-baik. La tashuddu rihalillah li thalathatin. Jangan kuatkan keinginan untuk pergi bertamasya, pergi jalan-jalan kecuali pada 3 tempat. Apa itu 3 tempat? Ya kata Nabi, Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram, Masjidi hadza, masjidku ini, Masjid Nabawi, dan Al-Masjidil Aqsa, Masjid Al-Aqsa di Palestina. Tapi poinnya, kata para ulama, lihat, bukan sekedar Nabi menunjukkan 3 destinasi ini saja yang harus dicapai, bukan. Tapi poinnya adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa di Palestina. 3 tempat ini kalau kita kunjungi, itu bisa meningkatkan iman kita di hadapan Allah. Coba antum lihat. Maaf ya, sebesar-besarnya kita pernah berbuat salah, kalau sedang di depan Ka'bah kan terpacu untuk berbuat baik. Di Masjid Nabi terdorong untuk berbuat baik. Di Aqsa spirit kita meningkat. Di poinnya, kita bisa ambil poin umumnya. Cari tempat-tempat yang ketika Anda berkunjung, memang saya nggak bisa ke Mekah. Tapi bukan berarti tidak bisa Anda mencari tempat yang bisa meningkatkan iman Anda. Cari masjid terbaik, cari destinasi yang orang-orang Islamnya ada kegiatan yang baik. Sekarang misalnya Anda bisa lihat, ada wisata yang di Indonesia saja, tempat-tempat yang menumbuhkan keislaman itu banyak ditemukan. Anda bisa ke Aceh, Anda bisa ke ujung Jawa, Anda bisa ke Sumatera, cari bagaimana Islam pertama kali datang ke Nusantara, itu lebih bagus ketimbang pantai ini, pantai itu, pantai ini, pantai itu. Apa yang mau Anda cari di pantai? Ya, misal saja, bukan berarti Anda nggak boleh ke pantai. Banyak pantai-pantai yang bagus yang bisa Anda lihat, pemandangan alam yang bagus, itu kan? Baik. Ya, Anda ke pantai cari putih duyung, nggak akan ketemu, gitu kan? Baik, kita kembalikan sini ya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang mohon maaf, bisa menurunkan kualitas iman, maka ini penyebabnya. Ya, ini. Nah, teman-teman sekalian, kita kembalikan cara mengerjakan ketaatan ini supaya kita menekan maksiat itu dengan mengerjakan amal saleh. Amal saleh. Ini poin ini. Makanya seringkali amal saleh di Quran disandingkan dengan kalimat iman. Wal 'asr innal insana lafi illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi berdampingan iman amal saleh. Jelas ya? Jamaknya amilus shalihat. Jadi kalau Anda membaca di Quran menemukan kalimat iman, itu pasti setelah atau sebelumnya itu amal saleh. Pasti itu. Amal saleh. Misal kita jadikan detil misalnya kan, tidak harus menemukan kalimat amal salehnya. Bisa jadi rinciannya, detil amalannya.
Kalimat iman pertama Al-Baqarah misalnya ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Setelah ada kalimat iman, kalimat salat. Ketika salat disebutkan setelah kalimat iman, maka salat ini amal saleh. Paham ya? Jadi kalau Anda ingin mencoba meningkatkan ketaatan supaya maksiatnya bisa turun, maka pertama jaga salatnya. Semua jenis salat Anda keluarkan. Yang fardu dengan yang sunnah. Saya sering katakan, jangan-jangan Anda belum bikin sampai hari ini. Coba keluarkan menu salat. Menu salat, ini yang fardu, ini yang sunnah, Anda turunkan. Yang fardu ada 5, sudah kita pahami. Ya, jelas dari mulai berlaku kewajiban sampai selesai hidup kita tetap 5 waktu, tidak berubah. Subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Tidak akan pernah berubah. Ya, Anda juga kalaupun terlalu semangat, tetap subuh tetap 2, tidak akan jadi 3, gitu kan? Baik, ini poinnya. Sunnah Anda turunkan ini, ada berapa jenisnya? Lalu mumpung masih hidup, nanti lihat. Jangan-jangan ada satu jenis salat sunnah yang belum pernah Anda kerjakan. Ya, cepat Anda usahakan, latihan. Maka orang-orang yang terlatih mengerjakan salat, dia akan bisa menekan maksiat. Ini janji Allah. Makanya ketika orang salatnya benar kata Quran, dia akan terjaga dari sumber maksiat. Sumber maksiat cuma 2. Kalau bukan fahsya, itu mungkar. Maka lihat Quran surah ke-29 ayat 45. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi kalau orang salatnya benar, maka dia akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar ini sumber maksiat. Enggak ada yang ketiga, cuma 2. Awas. Tidak ada yang ketiga. Kalau bukan fahsya, keburukan yang bertumbuh dari syahwat. Syahwat. Hati-hati, porno aksi, pornografi, LGBT, kata-kata jorok yang kotor macam-macam itu fahsya. Mungkar, perbuatan yang diingkari hati, ya, sumbernya perut dan akal. Korupsi, ya, mohon maaf ya, yang sebesar-besarnya menipu orang, berbohong, berselisih dan sebagainya. Itu maksiat. Sumpah palsu dan sebagainya itu maksiat. Ya. Semua jenis yang tidak baik itu maksiat, ya. Pura-pura sakit, ya, misalnya dan sebagainya itu maksiat. Misal. Kenapa? Ya, betul. Kenapa ya? Kita sedang bahas ini, tidak pikir yang lain. Kenapa antum? Tinggi sekali pemikirannya, ya. Baik. Sinyalnya sedang kuat barangkali. Baik. Teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Jadi kalau orang-orang salatnya benar, itu pasti akan menurun nilainya. Ditekan. Jadi kalau misalnya banyak maksiat dikerjakan, coba cek aja. Barangkali ini penyebabnya. Coba lihat salatnya. Demi Allah saya katakan, orang yang salatnya bermasalah, pasti ininya bermasalah. Ini sudah otomatis ini. Otomatis. Jadi kalau Anda lihat orang yang statementnya kadang-kadang nggak jelas, ya kadang-kadang mengecilkan orang Islam dan sebagainya, coba cek salatnya. Saya yakin salatnya pasti bermasalah. Pasti bermasalah ini. Ya. Nah, secara singkat ya, karena kita masih punya banyak materi yang akan kita bahas, secara singkat, amal saleh ini banyak. Ada salat, ada infak, wa mimma razaqnahum yunfiqun, ada tilawah Al-Quran, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, Al-Quran. Nah, Allah berikan rumus cepat. Kalau Anda ingin menggabungkan semua amalan-amalan ini lewat satu amalan. Jadi sekali Anda mendayung, 2-3 amalan bisa terlampaui, dikerjakan. Maka amalan ini diperkenalkan oleh Al-Quran dengan nama As-Siyam. Disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Puasa. Ini poin ini. Karena itu ketika Allah perintahkan kita puasa, itu diawali dengan kalimat iman. Al-Baqarah ayat 183. Puisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, diwajibkan bagi Anda menunaikan puasa. Di ayat ini berbicara tentang puasa Ramadan. Tapi konteks yang ingin disampaikan pada kita, puasa itu satu amalan yang saat dikerjakan, dia bisa menghimpun amalan-amalan soleh yang lain, plus bisa menekan maksiat. Karena itulah teman-teman sekalian, kenapa di luar Ramadan kita dianjurkan menunaikan puasa sunnah? Salah satunya, agar menjaga kualitas dan kuantitas ibadah kita yang taat itu, sekaligus menekan maksiat yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan. Silakan antum cek, saya sering katakan kan pada Anda, kalau orang puasa itu minimal, dia akan terdorong berbuat amalan yang lain. Anda kalau tidak sedang puasa, jangankan sholat sunnah, kan sholat fardu aja kadang-kadang terlambat, perasaan biasa. Tapi kalau sedang puasa, jangankan sholat fardu, Anda ketinggalan sholat sunnah, Anda gelisah Anda. Gak enak perasaan. Sedang puasa ingin baca Al-Quran, kan? Sedang puasa ingin infak, terdorong kita. Dan hebatnya orang puasa, saya sering katakan, orang puasa itu hampir melekat dalam dirinya, tidak akan pernah dia berkeinginan berbuat maksiat. Minimal takut batal puasanya.
Silakan cek mana ada orang puasa mau bohong. Mana ada orang puasa mau marah. Semarah-marah apapun Anda dimarahi nih. Wah, udah jam 4 mau jam 5 kan, setengah jam lagi mau buka. Dimarahin oleh teman begini. Anda nggak akan balas. Minimal takut batal puasanya. Ya teman Anda bilang, kenapa nggak dibalas? Habis maghrib. Oh, habis maghrib deh. Masya Allah. Nah tungguin. Begitu maghrib lupa kan? Baik, itulah puasa. Hari ini alhamdulillah kita berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan hari ini menjadi hari terbaik dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, keistimewaannya adalah sekarang masih masuk dalam bulan Al-Muharram. Ingat bukan Muharram ya. Ya, bukan Muharram. Termasuk teman-teman yang di Eropa ingat betul bukan Muharram tapi Al-Muharram. Ya. Ini dalam pelajaran bahasa Arab di Timur Tengah, ini masuk dalam kategori al-akhta' al-lughawiyyah asy-syai'ah. Ya, kesalahan yang sudah meluas. Ya, jadi salah kaprah. Salah yang kaprah banyak meluas di masyarakat sehingga jangankan orang Indonesia, orang Arab pun salah. Ya, saya mengajar bahasa Arab di Arab. Ya, ini termasuk dalam kesalahan yang meluas. Dia harusnya pakai al tapi tidak menggunakan al, jadi muharram. Ingat beda antara muharram dengan al-muharram. Kalau Anda sebutkan muharram, itu artinya segala yang diharamkan. Mabuk muharram, mencuri muharram, berselisih muharram, menipu muharram. Kalau Anda tambahkan al di depannya, di antara salah satu maknanya adalah komitmen untuk meninggalkannya atau menunjuk waktu untuk meninggalkannya. Jadi ketika bulan pertama di tahun Hijrah ditetapkan dengan nama Al-Muharram, mengukuhkan penamaan yang dulu seakan-akan memberi kesan kepada kita, kalau Anda ingin mulai berhijrah mendekat kepada Allah, menjauh dari maksiat, mendekat pada tuntunan Rasul, maka mulailah dengan meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu maksudnya. Jelas ya? Di bulan ini disebut dengan Al-Muharram sebagai pelajaran dan pesan kepada kita, kalau ingin dekat dengan Allah, dekat dengan tuntunan Rasul, mulai dengan meninggalkan segala yang diharamkan. Coba Anda merenung dulu ya, saya sarankan dalam puasa Anda coba merenung sebentar. Ya, apa kebiasaan yang kurang baik dari tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini waktu yang bagus untuk merenung. Mata misalnya, kenapa mata saya kalau lihat orang ke masjid tidak tersentuh? Padahal mata orang lain belum lihat, itu sudah siap-siap. Kenapa mata saya begitu lihat mushaf tidak ada getaran? Padahal mushaf koleksinya banyak di rumah. Tempel ini, tempel sana, simpan sini, simpan sana. Sampai ada yang plastiknya masih melekat, belum dibuka sama sekali. Ya, orang lain Masya Allah, dengar Quran aja, hatinya sudah tersentuh. Quran surah 8 ayat kedua. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan jika dibacakan kepadanya ayat Quran, bergetar dirinya. Bertambah imannya. Anda bisa bayangkan, mendengar saja dia agak ada getaran. Anda melihat aja kok nggak ada sentuhan itu gitu. Kenapa? Coba cek. Dalam sehari apa yang sering Anda lihat? Evaluasi lagi. Karena mata Anda akan ditanya. Mata Anda akan ditanya teman-teman. Oh, ingat baik-baik ya. Quran surah ke-17 ayat 36. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sungguh pendengaran manusia itu, penglihatannya dan apa yang dia fikirkan itu akan ditanya oleh Allah. Saya perlihatkan orang sholat di depan kamu pada saat itu supaya kamu tersentuh. Ya, mudah bagi saya menjalankan engkau di tempat lain. Jadi teman-teman coba berpikir ya, kalau Anda sedang jalan di mobil itu tiba-tiba Anda melihat masjid dan orang sholat. Coba renungkan dengan baik-baik, kenapa Anda diperkenankan lewat situ? Padahal mudah bagi Allah menjalankan Anda lewat jalan yang lain. Kenapa cuma Anda yang lihat, yang lain tidak? Jadi kalau sudah Anda diperlihatkan dengan pandangan Anda, belum tersentuh jiwa Anda untuk mendekat kepada Allah, Anda perlu diperlihatkan apa lagi? Nah, kalau ada yang demikian belum tersentuh pandangan kita, belum masuk ke hati, coba lihat, barangkali dalam sehari itu mata kita sering lihat yang salah. Ya, di handphone sering lihat gambar yang tidak baik, berita yang tidak baik, di TV yang tidak baik. Makanya ketika melihat yang baik-baik tidak ada sentuhan. Termasuk maaf ya, maaf ibu juga dan teman-teman dimanapun Anda berada, jika Anda mulai tidak suka melihat pasangan Anda yang halal, berarti mata Anda sering digunakan untuk melihat bukan pasangan Anda yang halal. Jika mata Anda sudah tidak nikmat memandang pasangan Anda yang halal, itu tandanya mata Anda sering melihat yang bukan pasangan Anda. Hati-hati. Jika pandangan Anda sudah tidak nikmat melihat yang halal, maka indikasinya pandangan Anda sudah terbiasa melihat yang haram. Hati-hati dengan itu semua. Telinga juga begitu, masuk sampai ke ujung kaki. Ya, jadi bulan ini bulan yang baik, ayo kita turunkan, evaluasi, dan hari ini mesti lebih baik daripada sebelumnya. Itu poinnya. Jelas ya? Baik. Karena itu mari kita mulai materi kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita spesial hadirkan pembahasan kita dari Bekasi Al-Ihsan, ya Masjid Al-Ihsan Pondok Timur Mas dan Villa Jakastia Greenview untuk teman-teman kita di Eropa khususnya berislam,
di komunitas minoritas. Ya, kita turunkan dulu nanti temanya, kita keluarkan dalil-dalilnya. Kemudian setelah itu kita turunkan kalimat minoritas ini, apakah hanya di komunitas yang mohon maaf ya, di komunitas yang jumlahnya pada umumnya atau penduduknya itu non-muslim, atau bisa juga dipahami bagi orang yang ingin mulai berubah mendekat kepada Allah dan Rasulnya, lalu mulai dia mendekati amalan-amalan yang bisa merubah kehidupannya sehingga lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya. Kita coba bagi dua pembahasan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya, ini sudah masuk kepada kami pertanyaan dari teman-teman yang di Eropa. Jika ada teman-teman juga di sini yang coba untuk bisa menyampaikan atau menanyakan sesuatu, antum bisa kemudian kumpulkan, titipkan ke admin kita. Nanti sesi menjelang maghrib kita coba bahas apa yang antum sampaikan. Sepakat sampai sini? Baik, alhamdulillah. Mari kita mulai bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Berislam di komunitas minoritas. Baik, kita turunkan dulu ayatnya. Satu, kita mulai dengan Quran surah 96 ayat 1 sampai 5. Kita turunkan ke materi-materi asalnya. Quran surah 58 ayat 11. Quran surah 9 ayat 122. Ini sering saya bahas. Kemudian materi yang dipelajarinya, Quran surah ke-51 ayat 56. Kemudian di sini saya turunkan lagi pemetaannya. Quran surah ke-15 ayat 28. Quran misalnya ini lagi saya ulang kembali 51 ayat 56 sebagai contoh. Dan Quran surah ke-76 ayat 1. Kemudian Quran bisa kita ambil surah ke-7 ayat 31. Quran surah ke-4 ayat 1. Ini sudah ada bukunya yang sudah saya tuliskan. Kemudian ini sudah paham, baru masuk kepada inti pembahasannya. Quran surah ke-47 ayat ke-19. Turunkan dengan Quran surah ke-112. Ini bisa kita turunkan lagi dengan Quran surah ke-21 ayat 22. Kemudian kita bisa turunkan lagi dengan contoh-contoh dari sini. Quran surah kedua ayat 255. Ini kita ambil hadisnya. Pertama kita ambil hadis Mu'adz. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di Al-Bukhari berhadis 1458, di Muslim berhadis yang ke-19. Tafsir dari ini kita naikkan lagi ke atas. Hadis riwayat Muslim berhadis yang ke-8. Rawinya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Poin-poinnya nanti kita turunkan, ada syahadat, ada salat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Poin Islamnya kita turunkan dalam bentuk akhlak, kita turunkan di Quran. 1. Quran surah ketiga ayat 19. Kemudian tuntunannya Quran surah kedua ayat 208. Hasilnya di Quran surah ke-19 ayat 15. Tutup sampai sini. Ya. Baik, saya mulai agak pelan-pelan untuk membahas materi kita. Bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai keislaman di tempat yang muslimnya minoritas, atau bisa dipahami ya di tempat itu yang mohon maaf sistemnya juga bukan Islam, yang muslimnya minoritas dan tidak mudah menegakkan nilai-nilai keislaman. Dalam konteks teman-teman yang di Eropa, barangkali spesifik kita bisa katakan bagaimana menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan di Eropa atau di Amerika atau yang semisalnya. Mari kita lihat gambaran ayat-ayat Al-Quran ini. Teman-teman sekalian, pertama kita harus ingat bahwa pertama kali Nabi SAW diberi tugas oleh Allah
untuk mengamalkan, mempraktekkan nilai-nilai Islam, silahkan teman-teman lihat. Apakah beliau berislam, mempraktekkan nilai Islam di kalangan yang mayoritas muslim atau minoritas muslim? Minoritas muslim. Bahkan saking minoritasnya yang baru Islam baru beliau. Anda bisa bayangkan? Ya, Anda masih beruntung, teman-teman di Jerman, di Swiss barangkali, ya, di Belanda, di Italia dan sekitarnya yang muslim sudah banyak. Nabi cuma nabi yang muslim, Anda bayangkan? Jadi begitu beliau akan menerapkan nilai Islam, beliau cuma sendirian. Ya. Tapi apa yang kemudian Allah berikan bimbingan kepada beliau supaya dengan berislam itu tidak hanya beliau mempraktikkan Islam, tapi yang dahsyat adalah, lihat fokus baik-baik ya, yang dahsyat orang-orang sekitarannya bisa mendapatkan nilai-nilai keislaman itu dan sekaligus memeluk Islam. Berislam yang baik itu bukan Anda soleh sendirian, tiba-tiba Anda mudah menunaikan Islam tapi tidak memberikan nilai-nilai kebaikan di sekitarannya. Lihat urutannya baik-baik ya. Berislam yang baik, outputnya, hasil dari berislam itu selain membuat pribadi kita lebih baik menerapkan nilai-nilai Islam, juga memberikan perubahan-perubahan bagi lingkungan di sekitaran kita. Ya, paling bagus ketika kita berislam ada orang yang tertarik kemudian juga masuk ke dalam Islam. Paham sampai sini? Baik. Saya lihat pelan-pelan ya, saya turunkan. Lihat, saya buat petanya dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berislam, ya, di kalangan yang bukan dikatakan minoritas dulu, ya, bukan dikatakan minoritas, tapi hanya beliau yang Islam. Ya. Kemudian menyampaikan nilai-nilai risalah. Yang paling menarik, saya percepat saja, saya percepat. Setidaknya ada 40 orang, dimulai dengan 40 orang. Di tempatnya Arqam bin Abi Arqam, nanti kita lihat pelan-pelan. Nabi mengajarkan nilai-nilai keislaman, jadi beliau mempraktikkan Islam. Dan saat mempraktikkan itu, ya, ada orang yang kemudian tertarik dan masuk Islam. Di situ mulai ada pengikut. Yang paling menarik, belajar kemudian di rumahnya Arqam bin Abi Arqam, nanti saya kisahkan. Kemudian belajar 40 orang, masuk Islam 40 orang. Nah, di sini yang mau saya sampaikan. Dari 40 orang ini, ketika mereka belajar dengan Nabi, kemudian mereka lulus dari madrasah Nabi, kemanapun mereka menyebar, menyampaikan risalah kehidupan mereka. Ingat, ada yang pedagang, pengusaha, ada yang diplomat. Kemanapun mereka beraktivitas menyebar di muka bumi, maka lihat baik-baik. Selain mereka menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupannya, setiap tempat yang dikunjungi berubah jadi Islam. Nanti saya tunjukkan bagaimana Amr bin As melakukan ekspedisi dari Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai berakhir di Syam. Ya, di Syria sekarang, Syam. Sekarang 4 negara. Syria, Palestina, Lebanon, kemudian Jordania, 4 negara. Sampai di sana, sekarang Anda lihat, Mesir, Tunisia, Libya, Maroko, Aljazair. Sekarang statusnya apa? Ada yang cuma singgah di Baros, 414 km dari kota Medan, 615 Masehi. Ketika sebagian sahabat hijrah ke Habasyah, Ethiopia sekarang, kemudian ikut pelayaran sampai ke Cina, singgah di Baros, sekarang jadi Nusantara, jadi Indonesia, jadi Malaysia, jadi Brunei, sebagian dari Filipina, sebagian dari Thailand. Teman-teman, Muslim. Ya, ada yang ke Kufah Muslim. Muaz diutus ke Yaman, Yaman Islam. Sampai sekarang, silahkan cek. Di setiap yang diutus dalam kebaikan Muslim. Tariq bin Ziyad, ya, sampai melewati kemudian dari Afrika Utara atas perintah Musa bin Nusir, atas permintaan dari orang-orang di Spanyol, di Andalusia, berangkat ke sana, sampai berpidato, sampai sekarang jadi salat Gibraltar. Datang ke sana, Muslim. Anda bisa bayangkan setiap tempat yang disinggahi. Bagaimana caranya ketika Anda berislam, Anda menjadi baik dalam pandangan Allah, kemudian memberikan, lihat, aura-aura kebaikan di lingkaran kehidupan Anda, dan tidak menutup kemungkinan mendapat hidayah dan masuk Islam. Ini poinnya. Jadi, jika Anda membuat tema berislam di komunitas yang minoritas di Islam, maka outputnya satu, tidak sekedar bagaimana menjadi Muslim yang baik, tapi juga bagaimana Anda bisa berdakwah dengan baik. Ini poinnya. Awas ya, nanti maksud saya gini, jangan hanya ditafsirkan bagi teman-teman yang di Eropa ya, yang saat ini tersambung dengan kita. Tapi saya pun ingin bicara pada Anda. Bagaimana caranya Anda jadi pegawai di lingkungan perusahaan yang di situ minoritas Muslimnya, Anda bisa memberikan nilai-nilai keislaman. Tunjukkan bahwa Anda seorang Muslim. Akhlak Anda, bagaimana sikap Anda, cara kerja Anda. Jadi bukan sekedar Anda menghadirkan nilai keislaman dalam pekerjaan Anda, tapi bagaimana caranya berdakwah dengan pekerjaan Anda sebagai seorang Muslim. Ini poinnya. Paham ya? Ya, saya nggak peduli apapun profesi kita.
Setiap yang halal dan baik, di situ ada peluang kita untuk berdakwah. Ya, even itu kita bertetangga. Anda tinggal di komplek yang 70% non-muslim, 30% muslim. Bagaimana caranya menerapkan nilai keislaman di situ, sekaligus mempraktikkan nilai dakwah dalam keislaman kita. Di dalam semua aspek lini kehidupan kita. Yuk kita mulai. 1. Ini rumusnya. Termasuk maaf. Bagi saudara-saudariku yang dalam keluarganya barangkali ia kemudian memilih untuk masuk Islam dan dia menemukan di keluarganya masih umumnya non-muslim. Bagaimana mempraktikkan nilai-nilai keislaman sekaligus mempraktikkan nilai dakwah supaya setidaknya bukan cuma dia yang masuk Islam, tapi keluarganya pun bisa mendapatkan nikmatnya Islam. Itu poinnya. Jelas ya? Baik. Yuk kita lihat prinsip pertama. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Manhaj pertama dalam menerapkan nilai-nilai keislaman di komunitas yang umumnya belum sepenuhnya muslim. 1. Quran surah ke-96 ayat 1 sampai 5. Ini ayat yang pertama kali turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha mendekat kepada Allah, menyusun langkah-langkah untuk mempraktikkan nilai-nilai kebaikan. Maka turun ayat, lihat jawabannya. 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baik. 1. Iqra. Ini poin pertamanya. 1. Iqra bismi rabbik. Saya langsung turunkan, belajar. Baca. Fokus ya teman-teman sekalian. Dan terkhusus bagi saudara-saudariku yang tersambung di Swiss, di Jerman dan sekitarannya. Jadi yang pertama kali ditunjukkan oleh Al-Quran, kalau kita hadir di lingkungan yang mayoritasnya non-muslim atau bahkan di sekitaran kita, maka yang pertama kali sebelum kita mempraktikkan nilai-nilai keislaman dan mengajak orang, perkuat dulu nilai-nilai keislaman kita. Perkuat dulu pelajaran-pelajaran keislaman kita dulu. Pertama, Nabi mintakan kita lewat ayat Quran yang turun pada beliau, perkuat pemahaman kita tentang agama. Belajar. Ya, apa bahasa kitanya? Belajar. Kalau antum mau ditanya mau kemana? Belajar dulu. Jarang orang jawab gitu sekarang. Ya, sekarang ada majlis apa? Majlis ta'lim. Jadi kalau antum mau ditanya mau kemana? Ta'lim, Masya Allah, luar biasa. Ta'lim itu artinya mengajar, ya. Ta'lim itu mengajar, ya. Baik. Antum ditanya mau kemana? Ta'lim, silakan saya pulang. Baik, ta'lim itu mengajar, ya. Ta'lim itu mengajar. Belajar itu ta'allum. Ta'allum. Ya. Semangat boleh, tapi harus benar, ya. Jangan pede salah gitu kan. Baik. Saya pernah mengajar begitu selesai gitu kan, Masya Allah ada seorang ibu yakin banget, Ustadz jazakillah khair, Masya Allah, jazakillah. Ibu saya kasih rumus bu ya, I untuk perempuan, A untuk laki-laki, anta laki-laki, anti perempuan, jazaka laki-laki, jazaki perempuan, jazakallah untuk laki-laki, jazakillah untuk perempuan. Itu saya masih pakai peci, pakai batik, lengkap betul. Ya, saya nggak pakai kerudung, ya. Betul, lengkap betul. Begitu ditanya, Ustadz, Masya Allah, jazakillah khair. Baik. Kita mau jawab juga nggak enak kan? Mau senyum bingung. Ya. Jadi ini poin pertamanya. Teman-teman, kita kenal dengan ta'allum, pengajarnya disebut dengan mu'allim, pengajarannya disebut dengan ta'alim. Ini poin pertama. Jadi kalau Anda hadir di lingkungan, mohon maaf, misal yang mayoritas masyarakatnya bukan muslim pada umumnya, kemudian ingin mempraktikkan nilai Islam dengan baik, ingin berislam dengan baik, dan ingin berislam Anda itu memengaruhi lingkungan sekitaran, termasuk mohon maaf, jangan menafsirkan pergi ke luar negeri dulu. Mungkin di lingkungan kita, yang selama ini kita ingin berhijrah untuk berislam dengan baik, kemudian ingin berubah dekat dengan Allah, sebelumnya jauh dari Allah, dan sebagainya, maka rumus dari Qur'annya mulai dengan belajar dulu. Ini poinnya. Baik. Apa yang kita pelajari pertama kali? Tolong garis bawahi dengan baik ya. Tolong garis bawahi dengan baik apa yang tadi saya terangkan di awal, yang ini. Saya kembali dulu ke sini. Bahwa berislam dengan baik bukan cuma membuat diri Anda baik, tapi Anda pun umat dakwah. Tapi ingat, ketika Anda ingin berislam atau berdakwah, pertama dimulai dengan ilmu, mesti belajar.
Awas jangan melompat. Saya sering perhatikan ini, ada kebiasaan yang kurang baik sekarang di masyarakat kita khususnya yang kita hadapi saat ini. Apa problemnya? Ada orang yang belum belajar dengan baik sudah berdakwah. Ya, dan dakwahnya itu di luar kompetensinya, di luar kapasitasnya. Ya, dulu para ulama belajar dulu dengan fokus. Bisa Anda belajar tentang sholat, dipelajari sholat dengan baik. Setelah paham dengan baik, dia praktekkan, dia bisa menjawab berbagai persoalan-persoalan. Jadi kadang-kadang orang baru belajar 1-2 hari, ya 1 hari, 2 hari, 3 hari sudah memberikan fatwa. Ini yang repot. Ya, awas hati-hati, ya, hati-hati. Jadi tidak kita secara otomatis melihat di Google besoknya memberikan pandangan hukum. Ya, belum tentu demikian. Kita harus turunkan dulu, pelajari dengan baik. Nah, sekarang kita turunkan apa yang dipelajari, apa yang kemudian kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. 1. Saya agak cepat ya. Ya, pertama, lihat kaidahnya. Iqra bismi rabbik. Ini kaidah pertama. Jika Anda ingin berislam dengan baik, memulai dengan belajar, maka pelajaran Anda pun mesti dimulai bismi rabbik, lillahi ta'ala. Lakukan karena Allah. Awas, kalimat ini seperti sederhana tapi dampaknya luas. Ya. Lihat baik-baik, kalimat ini seperti sederhana tapi dampaknya luas. Teman-teman fokus dengan baik ya, terutama sekarang yang tersambung dengan kami. Lihat baik-baik. Ketika Nabi diminta untuk membacakan Iqra, pertama kali ayatnya turun, berhenti pada kalimat Iqra saja. Iqra. Kata Nabi, ma ana biqari. Turun yang kedua, Iqra. Kata Nabi, ma ana biqari. Saya terjemahkan, Iqra, bacalah. Kata Nabi, saya enggak bisa baca. Dalam standar bahasa Arab, menjawab saya tidak bisa baca, itu ada 2 jawaban. 1, bisa menggunakan kalimat nafi menggunakan ma qara'tu. Saya enggak bisa baca. Yang kedua, menggunakan ma ditambah ba, ma ana biqari. Kalau menggunakan yang pertama, ma qara'tu, itu artinya ingin menyampaikan dalam bahasa normal, saya enggak bisa baca. Tapi kalau sudah menggunakan ba, itu namanya huruf taukid untuk menegaskan saya memang betul-betul enggak bisa baca. Jelas ya? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Allah bisa mengatakan begini, alaisallahu ahkamal hakimin. Tapi kalau menggunakan ba di situ untuk menegaskan, hei, cuman saya hakim yang paling adil. Saya tegaskan ya, cuman saya hakim yang paling adil. Paham? Sekarang lihat kalimatnya. Nabi tidak mengatakan ma qara'tu tapi ma ana biqari. Saya betul-betul enggak bisa baca. Saya betul-betul enggak bisa baca. Turun ayatnya dengan sempurna. Lihat kalimatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, bacalah dan niatkan bacamu karena Allah yang mudah menciptakanmu. Kalau menciptakan kamu saja begitu mudah, apalagi membuat kamu paham akan apa yang akan diajarkan kepadamu. Lihat baik-baik. Iqra ma ana biqari. Iqra ma ana biqari. Turun ayatnya lengkap. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, baca. Jangan karena engkau enggak pernah belajar baca. Jangan karena tidak pernah ada guru yang mengajarkanmu. Lakukan karena Allah yang menciptakan kamu saja begitu mudah, apalagi menanamkan pengetahuan dalam dirimu. Kata para ulama, ditafsirkan kemudian ayat ini memberikan kesan kepada kita. Lihat baik-baik, lihat baik-baik. Orang-orang yang belajarnya selalu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka mudah bagi Allah untuk menanamkan pengetahuan dalam dirinya. Jadi kalau Anda mengalami kesulitan-kesulitan dalam belajar, dalam memahami Islam dan sebagainya, maka kaidah yang pertama coba cek dulu. Jangan-jangan belajar Anda bukan dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini niat yang pertama, ya. Jadi kalau Anda ingin memahami keislaman dengan cepat, orang belajar diterangkan berkali-kali belum paham. Anda baru disebutkan berapa kali sudah mengerti. Lalu dibuka lagi. Ya, baru mau buka mushaf, ingin cari ayat tertentu, tiba-tiba terbuka bagi Anda. Pernah enggak Anda punya kesempatan begitu buka mushaf, oh ini kan ayat yang saya cari dan sebagainya. Kalau Allah tidak mudahkan Anda mendapatkan itu, mustahil bisa temukan itu. Ini kaidah yang pertama. Ya, lakukan karena Allah, maka Allah akan jadikan mudah Anda untuk belajar. Ini poinnya. Yang kedua, orang yang belajar mengikutkan pada hukum-hukum Allah, maka semua yang terkait dengan ketetapan Allah, saya ulang, semua yang terkait dengan ketetapan Allah, maka Allah akan jadikan ringan bagi dirinya untuk bisa menjalaninya. Ringan dalam menjalani.
Kalau tadi mempelajari, sekarang ringan dalam menjalaninya. Misal, saya beri contoh yang paling gampang. Teman-teman datang belajar ke sini karena Allah atau karena yang lain? Puasa. Kan di pengumumannya ada buka bersama juga ya. Baik, komplit 1.500 paket. Ya, nasinya kotak, dibuat khusus oleh masyarakat PTM, VJS dan Greenview. Masya Allah, 1.500 paket. Pertanyaan saya, datang ke sini mau taklim atau mau buka? Mau ikut taklim. Alhamdulillah. Antum mau belajar atau hanya karena ingin belajar dengan Ustadz Adi? Karena Allah atau karena Ustadznya? Masa? Saya cek. Kalau antum betul-betul karena Allah, kalau tiba-tiba nggak jadi, saya nggak bisa datang hari ini, antum kecewa atau tidak? Oh, katanya karena Allah. Kok kecewa? Ayo yang di Swiss dan sekitarannya. Ya, Anda mau belajar karena Allah atau karena yang lain? Coba lihat teman-teman sekalian. Seseorang yang mengikatkan segala hal karena Allah Subhanahu wa taala, maka segala ketentuan dalam dirinya hanya akan terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala dan terlepas dari yang lainnya. Sesuatu yang terlepas dari yang lain, bersih karena hal satu saja, murni tidak ada campuran, itu dalam bahasa Arab disebut dengan khalasa. Orangnya disebut dengan khalis, lepas dari campuran. Misal, ada air bening seperti ini, belum ada campuran apa-apanya. Namanya khalis, al-ma'ul khalis. Jelas? Tiba-tiba, misal, maaf, ada kopi dimasukkan, jadi apa warnanya? Hitam, ya, baik. Misal saja yang umum hitam. Nah, kalau Anda kemudian ingin saring lagi supaya kopinya kita ambil dengan proses kimia tertentu dan tersisa air yang bening saja tidak tercampur dengan kopi, maka proses ini dalam bahasa Arab memisahkan campuran sehingga yang muncul yang bersih-bersihnya saja, tambahkan hamzah di depannya. Dari kata khalasa ditambah hamzah. Ya, lihat sini. Khalasa, kha lam sad. Ditambah hamzah. Hamzah ditambah di depannya, saya hapus ini ya. Kalau ditambahkan kaidahnya, maka huruf yang ini, lihat. Yang pertama, kha, harakatnya pindah ke sini. Jadi kalau saya sebutkan, tuliskan hamzahnya di sini, hamzah. Saya tuliskan lagi kha-nya, lamnya, kemudian sadnya. Ya, karena yang ini harakatnya pindah ke sini. Harakatnya apa tadi? Kasrah atau dhammah? Fathah ya, fathah. Pindah ke sini fathah. Maka yang ini jadi apa? Jadi mati, sukun begini, hilang. Dari khalasa jadi akhlasa. Akhlas. Menghilangkan, menepikan segala campuran-campuran yang masuk pada sesuatu yang asalnya bening. Jelas? Kalau kemudian campurannya sudah hilang, maka sifatnya berubah dari akhlasa jadi ikhlas. Ya, dari akhlasa jadi ikhlasun. Ini sifatnya. Keadaannya. Sifat keadaan. Muncul definisi ikhlas. Ikhlas menepikan segala hal yang tidak terkait dengan kebeningan objek yang kita hadapi itu. Kalau dikaitkan kemudian dengan Allah Subhanahu wa taala, maka segala hal yang terkait dengan Allah memunculkan sifat ikhlas. Apa itu? Akan menepikan segala hal yang tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang-orang taklimnya ikut taklim karena Allah, berta'alum karena Allah, maka dia akan ikuti segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan menghindari segala yang tidak terkait dengannya. Maaf, kata Allah, lakukan taklimnya dengan baik, jauhi yang maksiat, ya tidak akan tinggalkan maksiat. Cari taklim-taklim yang bisa meningkatkan iman karena Allah, dia ikuti tempat-tempat taklim yang baik. Cari ustaz-ustaz yang begini, maka dia akan mencari ustaz-ustaz yang bisa meningkatkan imannya karena Allah. Termasuk mohon maaf, dia pun akan mengikuti tuntunan Allah dalam kehidupan, salah satunya menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang diputuskan. Quran surah kedua ayat 216. Posisi paling kiri sebelah atas. Antum maunya ustadznya datang, tapi maunya Allah ustadznya tidak datang. Antum maunya mendapatkan pelajaran, Allah maunya meningkatkan antum dalam hal kesabaran. Baik, antum maunya dapat ilmu, Allah maunya antum dapat pahala. Baik, saya mau tanya pada antum, antum pilih mana? Dapat pahala atau dapat ilmu? Tidak ada pilihan ketiga, jangan maksa, dua aja. Saya tahu antum mau bilang dapat ilmu dan dapat pahala, sudah nggak ada, pokoknya cuma dua. Ya, ilmu atau pahala, pilih mana? Bukankah antum belajar untuk mendapatkan pengetahuan, dari pengetahuan dapat pahala? Tujuan akhirnya kan pahala.
Dan teman-teman ingat baik-baik ini ya. Pahala itu terletak bukan pada hasilnya, tapi pada prosesnya. Ingat baik-baik ini, lihat baik-baik. Pahala tidak terletak kepada hasilnya, tapi pada prosesnya. Antum jangan kira kalau antum mau belajar itu pahalanya datang saat ustadznya ngajar. Tidak. Saat antum persiapan mau berangkat aja pahala udah diturunkan. Lihat prosesnya. Ya, Ibnu Majah nomor hadis 233. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Belum datang ke majelis ilmu. Siapa yang menyiapkan dirinya untuk belajar pengetahuan baru siap-siap. Kemudian salahkah dia menempuh jalan, belum nyampe ke majelis ilmu, menempuh jalan. Dia siap-siap. Masya Allah, dia siapkan tempatnya. Kalau panitia, ada yang lain siapkan pakaiannya, ada yang siapkan bukunya, atur waktunya. Baru siap-siap tuh Anda bayangkan. Itu sudah ada pahalanya. Apa pahalanya? Ternyata luar biasa. Kata Allah, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Setiap persiapannya dinilai oleh Allah sebagai langkah yang meringankan dia ke surga. Bisa nggak Anda bayangkan? Bahkan di antara sebagian orang yang pernah mempraktekkan itu langsung diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Saya teruskan hadisnya. Wa innal malaikata la tadau ajdihataha ridan li talibil ilmi. Bahkan penuntut ilmu banyak yang tidak mengetahui. Saat dia mulai berangkat itu, malaikat sudah membentangkan sayapnya, memberikan ridho kepadanya. Di antara ridhonya malaikat itu adalah memohonkan ampunan kepada Allah supaya mengampuni dosa penuntut ilmu ini. Lihat terapannya di Quran surah keempat An-Nisa ayat yang ke-100. An-Nisa ayat 100. Posisi paling kiri sebelah bawah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid lahu fil ardi muragaman katsiran wasi'a. Lihat kalimatnya. Siapa yang mau berhijrah, berusaha lebih baik untuk mendekat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian salah satu caranya dengan belajar dia, membuat lebih baik. Belajar. Dan dia berhasil. Maka kalau dia berhasil masih hidup, Allah akan membuka kenyamanan dalam hidupnya. Kalau tidak percaya silahkan Anda sebelum belajar dengan setelah belajar pasti punya suasana yang berbeda. Dulu suka kumpul-kumpul rame-rame dengan teman-teman. Anda jarang ikut ta'lim. Silahkan rasakan perbedaannya setelah Anda mulai ikut ta'lim. Bagaimana perasaan Anda? Bukankah ada sensasi yang berbeda? Perasaan yang lain. Dulu kalau melihat orang ta'lim kayaknya nggak ada sentuhan. Sekarang ketinggalan satu sesi sudah nggak enak Anda. Sudah nggak nyaman. Itu ada kenikmatan yang lain di situ. Halawatul iman. Ya. Dan yang kedua ini yang paling indah. Ini yang paling indah. Lihat kalimatnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan siapa yang baru keluar rumahnya, baru persiapan, belum nyampe ke majelis ilmu, baru persiapan. Tiba-tiba dia baru siap-siap tuh keluar, mau belajar. Di jalan maut datang menjemputnya, meninggal di tengah jalan. Sampai aja belum, meninggal. Thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala taklimnya sudah dapat dia. Pahala ta'alumnya sudah dituliskan, padahal hadir aja belum. Antum pernah dengar kisah seseorang pernah bunuh 100 orang? Bunuh 100 orang. Mohon maaf ya, sudah banyak perbuatan maksiat dikejar ketat, terlukiskanlah. Ya, saya bandingkan dengan pelaku-pelaku kriminal sekarang. Mohon maaf ya, pelaku kriminal sekarang itu nggak ada bandingannya dengan orang ini. Nggak ada bandingannya. Ya, antum yang pernah bunuh orang ini pernah bunuh 100 orang. Hei antum yang pernah mabuk, orang ini mabuknya beda jauh dengan antum. Luar biasa. Antum yang pernah pukulin orang, nggak ada saingan. Jangan bersaing dengan orang ini, lebih banyak. Antum yang pernah maksiat, orang ini sudah terkumpul banyak maksiatnya. Tapi yang paling menarik, orang ini mau tobat, antum belum mau tobat. Lihat baik-baik, ketika orang ini mau tobat, apa yang dia lakukan? Dia bertanya pada seorang syekh, saya mau berubah. Kata syekh ini, pergilah kepada syekh yang di sana, belajar. Kamu bukan berarti nggak bisa jadi baik. Kamu itu punya peluang baik, cuman tinggal di lingkungan yang tidak baik. Keluar dulu dari lingkungan ini, belajar dengan Syekh Fulan. Dia akan membimbingmu menjadi orang yang lebih baik. Orang ini berniat untuk ikut taklimnya Syekh Fulan. Berangkat dia, di perjalanan dia meninggal. Belum sampai ke majelis ilmu. Di jalan dia menyesali dirinya, bertobat, meninggal di jalan. Apa yang terjadi? Ketika dia meninggal di jalan, apa yang terjadi? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Turun berita, diampuni dosanya, masuk surga dia. Diampuni dosanya. Di jalan dia bertobat, menangisi dirinya. Tengah-tengah. Begitu di pertengahan, lebih sejengkal dalam riwayat, meninggal dunia. Maka turun berita, dengan taubatnya dia diampuni dosanya, dengan berhijrahnya dia kepada Allah, kemudian diturunkan pahalanya, Masya Allah. Semua dosa-dosa ditutupkan, pahala turun, dan masuk surga. Beruntung orang ini. Modalnya cuma jalan menuju tempat taklim. Masya Allah. Mau antum begitu? Halo? Kalau mau nanti habis pulang ya, habis pulang taklim. Belum tentu juga, itu bukan pilihan. Bukan pilihan. Kalau meninggalkan itu ketetapan. Kita nggak bisa milih. Bisa antum duluan, saya belakangan, bisa. Ya. Atau dibalik, saya belakangan, antum duluan, bisa. Ya.
Ya atau pengen ya saya duluan setelah antum, boleh gitu kan. Jadi nggak ada masalah di situ. Ya. Tapi poinnya teman-teman sekalian, lihat yang Allah berikan itu prosesnya bukan hasilnya. Orang ini belum sampai di majelis ilmu, dia belum belajar, pengetahuan aja belum dapat, tapi pahala udah diturunkan. Makanya sering saya tanyakan, siapa orang-orang ini? Adalah orang-orang yang nggak peduli dengan segala apapun kecuali yang telah Allah tetapkan. Dia nggak peduli mau sampai, mau tidak, mau ustadznya datang ataupun tidak, mau ilmu dapat atau tidak, terpenting lillah. Saya sudah rencana ingin belajar, Allah tetapkan, saya ikuti mekanisme dari Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi atau tidak terserah Allah. Itu yang disebut dengan ikhlas. Dan maaf ya, ikhlas ini yang mengantarkan kualitas pahala kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Semakin ikhlas, semakin banyak pahalanya. Semakin tidak ikhlas, semakin menurun, bahkan berpotensi tidak mendapatkan pahalanya. Allah inginkan Anda mendapatkan pahala lewat sabar. Anda menginginkan ilmu dan tidak sabaran. Lihat, sabar ujiannya ada pada masalah. Quran surah kedua ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'. Kami akan uji Anda yang hidup dengan berbagai persoalan, masalah dalam kehidupan. Minal khauf, khawatir, wal ju', lapar, kan? Wa naqsi minal amwal, harta berkurang, wal anfus, sakit sampai meninggal, was thamarat, hal yang sudah dibangun tiba-tiba hilang seketika. Anda bikin modal sudah ada, ikut tender, hasilnya berhasil dirampas oleh orang lain. Anda sudah punya usaha, sudah siap-siap mengadakan sesuatu, tiba-tiba enggak jadi, tiba-tiba dirampas orang, tiba-tiba macam-macam hasilnya. Lihat baik-baik, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar. Allah bilang kabar gembira. Ya. Jadi kadang-kadang dalam masalah yang kita hadapi itu, kadang-kadang kalau kita sikapi dengan sifat yang ini, aturan Allah kita ikuti, di situ kadang-kadang dari masalah ini ada kegembiraan. Masya Allah. Ada kegembiraan. Jadi kalau Anda baca dengan baik menggunakan iman, setiap masalah yang kita hadapi, justru masalah itu kan datang saat proses. Dan dalam proses itu ketika muncul masalah diturunkan oleh Allah bukan ingin membuat diri Anda bermasalah, tapi ingin menghadirkan kegembiraan dalam kehidupan kita. Apa puncak kegembiraannya? Ketika Anda mendapatkan pahala dan penilaian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda mikirkan hasil, enggak akan ada hasilnya. Rugi. Capek. Begitu datang, mana ustadznya? Enggak datang. Ya, kok enggak datang sih? Tapi bukaan tetap ada. Alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa. 1.500 porsi. Bisa nambah ya, insya Allah. Tenang. Jadi begitu teman-teman sekalian. Ya, karena itu turun ayatnya, kalau Anda sedang kecewa dengan sesuatu atas apa yang sedang kemudian Anda titi dan Anda belum paham rumus ini, lihat rumusnya Quran surah kedua ayat 216, paling kiri sebelah atas. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi Anda untuk berperang. Ayat ini turun dalam konteks jihad pada saat itu. Tapi para ulama memperluas, termasuk jihad melawan perasaan kita, nafsu kita. Jadi kalau ada sesuatu ketentuan dari Allah yang kita rasakan kurang menyenangkan, perangi perasaan kita. Tetap berprasangka baik kepada Allah. Ya, baik. Lihat kalimatnya. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairun lakum. Boleh jadi yang Anda tidak sukai itu ada yang baik-baik tersimpan di dalamnya. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Boleh jadi Anda mengharapkan sesuatu, menurut Anda itu yang terbaik. Menurut Allah ada yang tidak baik bagi Anda di situ. Apa logikanya? Lihat baik-baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu masa depan, Anda tidak tahu masa depan. Anda kan keinginannya untuk sekarang aja. Saya pengennya yang sekarang, tapi Anda tidak bisa menerka apa yang terjadi di masa depan. Ini yang Allah siapkan. Saya sering ulang kisah ini. Dulu saya sangat ingin ke Madinah. Dan saya sejak di kelas 2 aliyah sudah ikut pendidikan dari guru-guru dari Madinah. Ya, dulu saya peserta termuda pada saat itu, masih ingat saya, di Ma'had Jilil Quran. Asuhannya Ustaz Omar Budi Hargo di Monjali pada saat itu. Kami diutus untuk belajar. Ya, guru-guru dari Madinah saya masih kenal syekh-syekhnya. Ada Syekh Afifi, ada Syekh Sultan, ada Syekh Faiz dan sebagainya. Buku-bukunya masih ada sampai saat ini. Saya pelajari baik-baik dan sebagainya. Lalu saya katakan setelah itu selesai, saya ingin ke Madinah. Lalu apa yang terjadi? Begitu selesai, lulus, kemudian siap-siap untuk kemudian mengajukan ya pengajuan itu dan ditandatangan oleh yang kalau dalam bahasa ikhtiar kita melihat tanda tangannya aja mungkin sudah tidak akan tertolak karena sangat disegani tokoh ini dan apapun yang beliau kemudian rekomendasikan itu umumnya tidak tertolak. Tapi lihat baik-baik ya, Anda berkeinginan sesuatu, Allah punya keinginan lain.
Perhatikan rumusnya. Jika Anda punya keinginan dan Allah punya keinginan, berbeda keinginan itu, maka ikutkan keinginan Anda pada keinginan Allah. Tiba-tiba ingin hati ke Madinah, nyangkutnya di Ciputat. Sampai bandara aja enggak. Anda bayangkan. Ya, LC, lulusan Ciputat. Masuk situ. Baik ya. Lihat garis tujuannya. Jauh ya. Apa yang terjadi? Begitu sudah diajukan, ya pemberangkatan sudah disusun, tiba-tiba terjadi bom Bali. Ya, semua kuota ditutup. Tidak ada penerimaan, isu terorisme muncul dan sebagainya. Tiba-tiba tertutup itu semua. Saya kemudian ke Ciputat di Fakultas Dirasat Islamiyah wal Arabiyah. Ya, itu punyanya Al-Azhar, kerjasama dengan Al-Azhar, UIN, ngambil kurikulumnya, kemudian bertempat di UIN. Semua pelajaran kurikulumnya ke Al-Azhar. Ya, ke Mesir semua di situ. Dosen-dosennya juga dan sebagainya. Ya, kalau dari Indonesia, dia mesti mengajar dengan bahasa Arab. Umumnya dari MUI, macam-macam kumpul di situ. Antum tahu apa yang terjadi? 2 tahun di situ tiba-tiba dapat telepon. Tolong carikan siswa untuk ke Libya katanya. Mudir kamu yang telepon. Saya bilang insya Allah saya carikan dapat 1 orang adik kelas saya. Begitu saya dapatkan saya sampaikan, Ustaz sudah ada ini 1 orang. Saya kan mintanya 2 katanya. Ya udah 1 ini Ustaz ada. Ya udah kamu aja yang temani. Libya, Anda bayangkan. Ya ini masih agak untung lah ya, Ciputat Libya, kan? Baik agak keluar. Baik, saya bilang ya udah insya Allah. Baik, saya ingin tahu di sana. Niat saya tahu, saya mau balik lagi. Hanya ingin tahu dulu. Tiba-tiba nyampe sana, masya Allah, saya jatuh cinta dengan keadaannya. Ternyata referensi yang saya cari ada semua di situ, perpustakaannya, macam-macamnya, komunitasnya, bahasanya. Dan tahukah Anda apa yang terjadi? Dari dulu saya mencintai Al-Quran, sangat cinta dengan Al-Quran. Dan sebetulnya saya lebih ke tafsir dari dulu, senang ke tafsir dan sebagainya. Antum tahu apa yang terjadi? Tafsir terbaik adalah memahami bahasa Al-Quran. Memahami bahasa Al-Quran harus tahu ilmu bahasanya. Bukan bisa bahasa Arab tapi tahu pendalaman ilmunya. Dan tempat terbaiknya pada saat itu adanya di Libya. Maka sampai kami ke Libya. Dari Libya bukankah dekat dengan Mesir? Pada saat itu mufassir yang masih hidup di dunia itu Syekh Tantawi Jauhari. Liburan pertama kami bulan Juli 2006 saya ke Mesir, langsung talaqi dengan Syekh Tantawi Jauhari. Saya masuk ke Al-Azhar, belajar dengan beliau. Langsung saya di tangan Syekh Tantawi Jauhari mendapatkan kitabnya, Tafsir Al-Wasit. Beliau ke Iskandaria, saya ikut ke Iskandaria. Anda bisa bayangkan. Pulang dari sana, Anda tahu apa yang terjadi? Saya pun ke Saudi, saya ke Mekah, saya ke Madinah. Bukan cuma ke Madinah, saya lihat Ummul Qura. Saya tahu bagaimana cara belajar di Ummul Qura. Saya kemudian petakan buku-bukunya dan sebagainya. Saya ke Tunis, dari Tunis saya belajar. Saya masuk kemudian ke satu universitas yang lebih dulu daripada Al-Azhar. Didirikan tahun 150 Hijrah, Az-Zaituna. Dari situ saya kunjungi Kairawan, saya kunjungi beberapa tempat. Masya Allah, kita inginnya Madinah, Allah menginginkan kamu jangan ke situ dulu. Saya akan perjalankan dari tempat-tempat yang lain. Kesini. Kesini mungkin cuma 1 mazhab. Saya berkeliling kesini mendapatkan 4 mazhab. Kita inginnya A, Allah inginnya B. Barangkali teman-teman kadang menginginkan sesuatu, rencana Allah lebih baik. Lihat kalimatnya, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu masa depan, Anda tahunya cuma sekarang. Saya kasih pilihan ya. Anda mau jadi direktur atau jadi manajer? Cepat, gampang. Direktur atau manajer? Baik, proses sederhana. Direktur. Sekarang pilihan keduanya, jadi direktur, banyak rapat, susah sholat, ngaturnya susah, mau puasa juga susah. Jadi manajer, Masya Allah, sholatnya gampang, puasanya gampang, baca Qurannya gampang. Gaji direktur 1 miliar, gaji manajer 10 juta misal. Alhamdulillah. Tuh kan? Kadang-kadang Anda tes pengennya jadi direktur, tapi tiba-tiba maaf tidak lulus. Bahasa Andanya, ya persaingannya nggak sehat, begini-begini. Demi Allah saya katakan, kalau Anda dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahasa itu nggak akan keluar. Kamu jangan jadi direktur dulu sekarang ya. Sekarang lagi nggak bagus, di depannya akan begini. Begitu kamu masuk ke kantor, sudah harus tanda tangan proyek yang tidak benar. Sogokan mulai datang, orang-orang mulai begini dan begitu. Kamu akan menjauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka karir terbaik Anda level manager, tidak lebih. Selesai. Paham sampai sini? Oh, tetap saya ingin jadi direktur aja. Silahkan, saya akan buat kamu merintih di akhirat, bukan cuma menangis. Masya Allah. Paham ya? Jadi ini yang terbaik yang pertama. Wah, ini agak panjang nih ya. Mohon sabar ya, belajar dengan saya agak cukup detail kalau ada hal-hal yang memang harus kita ungkap. Saya bisa saja lompat-lompat belajarnya ini. Tapi kalau kita tidak sampai kepada detail pemahamannya, kadang-kadang saat menghadapi itu kita tidak siap. Ya. Jelas ya? Ya, pilih mana? Nulis atau menghapus? 1, belajar. Belajar lakukan karena Allah.
maka Allah akan berikan yang terbaik bagi Anda. Kadang-kadang tidak harus Anda mendapati pelajarannya, tapi mungkin lewat yang lainnya. Ya, coba lihat teman-teman yang saya berikan yang di Swiss itu kan. Saya sekarang tidak berada di dalamnya, tidak berada di sana. Tapi apa yang terjadi? Masya Allah, ta'lim kita bisa dinikmati tidak hanya oleh orang Swiss. Teman-teman bisa ikut di sini, yang dari Jerman bergabung, dari yang lainnya bergabung, dari yang lainnya bergabung, dan kenikmatan bisa kita dapatkan. Ya, dan insya Allah barangkali dalam satu kesempatan kita semua juga bisa bertemu dalam tempat-tempat yang berbeda untuk memperluas ta'lim kita insya Allah. Baik, saya hapus yang ini dulu ya. Baik, sekarang kita sambungkan ke materi inti kita. Apa yang harus kita pelajari? Ingat ya, posisi kita adalah posisi kita berada di komunitas ya komunitas yang non muslim, yang mayoritasnya bukan Islam, atau pribadi kita baru ingin belajar sekalipun berada di komunitas muslim. Yang ini komunitasnya mayoritasnya muslim, yang ini komunitasnya mayoritasnya non muslim. Ya, apa yang pertama kali kita pelajari? Satu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat 2-nya, khalaqal insana min 'alaq. Pertama, Allah sebutkan tentang al-insan. Ini poinnya. Lihat ukurannya ya teman-teman sekalian, lihat tahapan-tahapannya, ukuran belajarnya. Jangan lompat, stepnya Anda tinggalkan, maka mohon maaf, kekuatan motivasi Anda untuk belajar nanti bisa berkurang. Atau outputnya nanti terlampau lompat. Hati-hati, harusnya ini dulu, Anda pindah kepada yang lain. Hasilnya akan beda. Ya? Nanti kita lihat di ujungnya. Pertama, materi tentang al-insan. Apa artinya insan? Di sini kita harus perdalam. Ya, saya sering katakan pada Anda, manusia disebut dengan 5 nama. Ini yang sudah kita tuliskan dan tadi saya kotaki. Kadang disebut dengan bashar. Quran surah 15 ayat 28. Ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Atau hari Jumat kemarin, ya, Quran surah 18 ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum. Bashar. Kadang disebut dengan ins. Bashar disebutkan 35 kali dalam Quran, bentuk tunggalnya. Ins yang kedua disebutkan 18 kali di Quran bersanding dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Baik. Kadang disebut insan. Quran surah 76 Al-Insan, hal ata 'alal insan. Termasuk di surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insan. Kadang disebut dengan Bani Adam, Quran surah 7 ayat 31. Ya Bani Adam khudhu zinatakum. Kadang disebut dengan An-Nas. Ya, 241 kali disebutkan di Quran An-Nas, Quran surah keempat ayat 1. Ya ayuhan nas. Quran surah terfavorit 114. Ya, qul a'udzu birabbin nas. Baik, An-Nas. Nah, sekarang lihat baik-baik ya. Yang disebutkan di sini insan. Bukan bashar, bukan ins, bukan nas, bukan Bani Adam, tapi insan. Pertama, insan. Kata insan. Makna pertama menunjuk pada personalitas manusia. Setiap orangnya. Bukan komunitasnya. Pada setiap orangnya. Personalitas manusia. Kedua, menunjuk pada totalitas misi hidupnya. Jadi pertama, menunjuk pada setiap personnya. Kedua, terkait dengan totalitas misi hidupnya, atau fungsi kehidupannya. Nanti belajar baik-baik ya. Jadi kalau sedang baca Al-Quran, menemukan kalimat-kalimat ini, maksud saya Anda lebih paham. Jadi ketika Anda menyebutkan kalimat insan, maksudnya, nah itu Anda sedang disentuh oleh Quran. Hei kamu, bukan secara komunitas ya, secara personalnya. Ya, misal, hal ata 'alal insan, menemukan kalimat insan di situ, maka Anda pahami kata-kata ini. Allah sedang menyentuh Anda. Pertama dengan kalimat secara personal, hei kamu. Sampai dengan membaca ayat ini, sudahkah kamu paham tentang misi kehidupan kamu? Untuk apa kamu diciptakan? Kenapa kamu ada di bumi? Kemana kamu setelah meninggal? Apa yang akan kamu dapatkan? Tahukah kamu informasinya? Apa yang sudah kamu siapkan? Itu poinnya. Jadi kalau Anda menemukan kalimat insan, secara bahasa singkatnya, itu menyentuh tentang hakikat kemanusiaan kita. Jati diri kita sebagai manusia. Esensi kehidupan kita. Jadi sebelum kita,
melangkahkan kaki kita dan niat kita untuk mempelajari Islam, kita mesti paham dulu kenapa kita mesti hidup. Sehingga dengan paham esensi itu, kita mengerti, oh ini ternyata saya harus menerapkan nilai-nilai keislaman. Karena fungsi hidup saya itu begini. Ya, maaf, ketika Anda tidak paham fungsi kehidupan Anda, tidak paham misi hidupnya, maka orientasi kehidupannya pun tidak akan terarah dengan baik. Ini Allah pun menginginkan tidak cukup Anda berislam, mengucapkan kalimat syahadat, sholat dan sebagainya. Tapi Anda mesti mengerti, nih Anda berislam itu karena korelasi dengan kehidupan Anda akan begini. Kalau sudah paham nilai kehidupannya, misinya akan begini, akan meninggal akan ke sini, di sini suasananya begini, ini bekalnya, ini yang diikuti, ini yang dihindari, di akhiratnya ada begini, suasananya begini, buktinya seperti ini, orang-orang dulunya begini, orang ke depannya digambarkan seperti ini, Anda akan paham. Kalau sudah paham, Anda akan muncul semangat untuk belajar berislam dengan baik dan terarah dari mana kita mesti belajar. Paham? Inilah yang oleh para ulama dikeluarkan dengan materi ma'rifatul insan. Memahami tentang esensi kemanusiaan kita. Saya sudah tuliskan bukunya, insya Allah nanti kita akan cetak, mudah-mudahan awal bulan depan sudah kita dapatkan, dan nanti kita coba akan bagikan, semoga teman-teman nanti bisa belajar dari situ. Ya, buku-buku saya yang bukan buku saya ya, yang saya ikhtiarkan untuk tuliskan ya. Baik, yang sudah dikumpulkan itu umumnya maaf kami tidak jual di penerbit-penerbit yang lain selain kami cetak sendiri. Karena tujuannya kita agak berbeda, kita bukan ingin jualan ya. Nulis buku itu sebetulnya saya tidak ingin buka ya. Cuman karena saya lihat ada yang teruskan ke saya, ada yang membandingkan tulisan buku kemarin dengan Supermi, ya silahkan saja ya. Anda mau beli Supermi silahkan, beli buku juga silahkan, itu nggak ada masalah. Cuman sekedar info saja barangkali untuk supaya kita lebih baik dalam menilai sesuatu ya. Biasanya kami cetak tidak di penerbit yang lain, kita cetak sendiri karena kita punya tujuan berbeda. Apa tujuannya? Kita berharap dari buku itu ada saudara-saudara kita mendapatkan bagiannya. Kami siapkan ada untuk, mohon maaf ya, ada anak-anak yatim, ada untuk du'afa, ada untuk janda-janda yang butuh perhatian dari situ, ada untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan banyak bantuan dari situ. Jadi kami siapkan ke sana. Kalau sudah misi kami tercapai, kami gratiskan, sudah selesai. Ya, makanya kita jadikan wakaf gitu. Anda berikan sekian, kita salurkan begini. Ya, ada yang perlu kita ambil, kita terapkan. Jadi kita ada semuanya, ada kebaikan didapatkan di situ. Ada yang bentuk wakaf jadi barang. Mungkin Anda taunya beli buku. Tapi dari hartain Anda itu ada yang jadi kamera, ada yang jadi macam-macam. Dan Anda tahukah Anda, wakaf alat-alat yang ada di akhir TV itu semuanya wakaf umat. Kita tidak pernah hadirkan untuk kepemilikan seseorang. Dan kami pun berusaha untuk mengkader lagi. Saya bikin program insya Allah untuk kaderisasi pendidikan kader ulama. Bulan depan akan dimulai. Maksudnya kalau saya meninggal ada yang gantikan. Kemudian teman-teman akhir TV mengkader juga. Nanti kalau meninggal ada yang gantikan dan alat itu akan terus berputar. Sepanjang alat itu digunakan, amal Anda pun akan ada di situ. Insya Allah. Dan kami tidak ada yang memiliki. Disilahkan kalau Anda mau bandingkan dengan tulisan dengan apapun, nggak ada masalah. Ya, tapi yang paling aneh, Anda mohon maaf, gitu kan, baca juga enggak, tahu juga enggak isinya, gitu kan? Bikin sesuatu yang barangkali tidak ada manfaat untuk Anda semua. Jadi saya kira kalau Anda ingin menilai sesuatu dengan baik, maka nilai dengan kebaikan-kebaikan, maka di situ Anda akan mendapatkan manfaatnya. Itu poin besarnya. Ya, jelas sampai sini? Baik. Jadi insya Allah nanti tentang yang pertama ini buku akan dicetak, mudah-mudahan bulan depan sudah ada. Nanti kalau sudah ada, insya Allah kita coba akan bagikan supaya kita bisa belajar dari situ. Jadi kalau antum tertinggal menulis, ya sudah nulis juga susah, mengejarnya karena ustadznya terlampau cepat, gitu kan? Terus mau menulis di papan tulis sudah hilang dihapus, ya sudah antum juga nggak ngapus, gitu kan? Dan sebagainya. Nah, jadi dari situ nanti kita tuliskan jadi buku dan bisa dipakai, ya. Baik. Sepakat sampai sini? Sepakat ya kan, tidak bawa saja bukunya kan? Saya yang nulis, saya yang cetak, saya yang bagikan, antum tinggal dapat aja. Baik. Saya ngapus juga. Inilah. Baik. Ini ya. Jadi begini, saya persingkat saja dulu. Di teman-teman ini di komunitas yang Anda tinggal, Anda mesti duduk dulu sama-sama. Ya, lihat dulu sebagai pribadi. Saya ini kenapa ada di dunia? Bahkan tiba-tiba dikirimkan ke Jerman misalnya atau ke Swiss. Ya, orang lain di Indonesia, saya kok kenapa berada di Swiss? Apa tujuan kehidupan saya sampai ada di sini? Masya Allah, di Indonesia dekat dengan masjid, gak ke masjid. Lihat orang ke tempat taklim, gak taklim juga. Masya Allah, dipindahkan ke Malaysia, belum ikut juga. Sampai ke Swiss, belum juga. Kalau sudah sampai ke Swiss, belum taklim juga, belum melihat diri juga, belum mau ke masjid juga, antum mau dikirim kemana lagi? Itu poinnya. Ya, antum turunkan dulu ini. Saya sebagai manusia sampai hari ini, apa tujuan hidup saya? Ini poinnya. Di dunia, kalau sudah selesai ini, kemudian kemana? Ke alam kubur. Kalau sudah dalam kubur ke akhirat, akhirat pilihannya dua, ya, ada apa? Saya ada di mana?
Dan sampai sekarang 10 Al-Muharram 1439 Hijrah, kira-kira sampai hari ini sesuai enggak misi hidup kita dengan kehidupan yang kita jalani sampai sekarang? Coba antum sampai sekarang. Halo, maaf, masih manusia enggak? Angkat tangan yang bukan manusia. Baik, sepakat ya, semua masih manusia. Lihat baik-baik. Ketika antum menyatakan diri sebagai manusia, ini kata Al-Quran, manusia itu satu disebut dengan insan. Insan itu paham fungsi hidupnya. Kalau belum paham, saya turunkan. Kata Quran, pertama, lihat kalimatnya. Fungsi manusia, ketika menurunkan fungsi, mulai dirubah kalimatnya. Turunkan jadi ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Satu, fungsinya ibadah. Ini poinnya. Lihat baik-baik. Fungsi pertama adalah ibadah. Perhatikan baik-baik ya. Ibadah disandingkan dengan penciptaan. Awas hati-hati. Ketika disandingkan dengan penciptaan dan kalimatnya menggunakan kata khalaq. Wa ma khalaqtu. Khalaqtu. Kalimat khalaq digunakan juga kepada insan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insan. Khalaq pakai ins, khalaq pakai insan. Insan menunjuk kepada totalitas kehidupan kita, ins langsung menunjuk pada fungsi yang pertamanya, ibadah. Perhatikan baik-baik. Artinya, ketika khalaq bermakna penciptaan, cipta yang berarti kehidupan, ketika dicipta dia hidup, dan kata hidup ini disandingkan dengan kata ibadah, artinya semua aktivitas yang kita jalani dalam kehidupan itu mesti menjadi ibadah. Semuanya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, ingat baik-baik, dari bangun tidur sampai tidur lagi, kegiatan kita itu kata Quran mesti menjadi ibadah. Bangun tidur jadi ibadah, makan ibadah, minum ibadah, kerja ibadah, duduk ibadah, bahkan urusan ke toilet pun jadi ibadah, semuanya. Lihat baik-baik, kenapa mesti jadi ibadah? Itu yang tadi dijelaskan sebelumnya. Karena turunan kehidupan kita bukan cuma dunia, kita akan berpindah. Selesai, ini kalau tema ini dibahas dengan lebih dalam akan panjang. Dunia akan begini, saya pernah terangkan dari mulai lahir sampai meninggal ada di Quran. Dari lahir, ya, dari mulai dari kandungan, kemudian dilahirkan, setelah dilahirkan tumbuh, saya percepat. Quran surah 7 ayat 189 dalam kandungan. Lahir Quran surah kedua ayat 133 sampai dengan 2 tahun, 2 sampai 7 tahun Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan 19. Mulai kemudian Anda tumbuh lagi sampai dengan Anda mencari pasangan. Ya, mencari pasangan Quran surah 49 ayat 13 sampai menikah, kemudian Quran surah 30 ayat 21. Mulai mencari peran Quran surah keempat ayat 34. Kemudian sampai dengan Anda usia 40 tahun Quran surah 46 ayat ke-15 sampai Anda mendekati ajal sampai dengan hilang sebagian dari ingatan disebut dengan pikun Quran surah ke-22 ayat ke-5 sampai kemudian datang kematian Quran surah ketiga 185 kan? Sampai diambil lagi sampai ke alam kubur Quran surah ketiga 169 sampai terjadi kiamat Quran surah ke-75 ya dari ayat 1 sampai dengan ayat terakhirnya sampai kembali kepada Allah menentukan surganya. Surga yang pertama Quran surah keempat ayat 69, tingkat kedua Quran surah 51 ayat 15 sampai 23, Quran, tingkat yang ketiga surah langit dan bumi Quran surah ketiga 133 sampai 134 sampai surga kelas biasa Quran surah kedua ayat ke-25 ada semuanya. Ini tahapan-tahapan ini ada dari mulai hidup sampai dengan meninggal dunia. Nah, bekal Anda supaya pindah dari alam satu ke alam yang lainnya itu enak, nikmat, disebut oleh Quran namanya satu bekal, namanya ibadah. Jadi kalau Anda mengerjakan ibadah itu, ibadah, bekal ibadah ini bisa membawa kenyamanan hidup dunia, dapat alam kubur juga dibawa, akhirat juga dibawa. Jadi ketika Anda hidup di dunia, diminta oleh Allah untuk ibadah. Nah, pekerjaan Anda ini kalau dijadikan sebagai ibadah, maka, maaf, lihat baik-baik, bekal ibadah ini bukan hanya dipakai, bisa Anda gunakan saat di dunia alam pertama, tapi juga akan ikut menjadi bekal di alam kedua, sekaligus menentukan tempat Anda di alam yang ketiga. Mengacu kepada ini. Apa itu ibadah? Semua aktivitas kita. Bukan cuma sholat, bukan cuma baca Al-Quran, tidak hanya puasa. 24 jam, setiap detik itu jadi ibadah. Ya, bangun tidur, ibadah. Makan, ibadah. Minum, ibadah. Kerja, ibadah. Karena itu teman-teman, lihat baik-baik ya. Lihat baik-baik. Semua aktivitas yang kita yang baik-baik pasti akan disertai dengan doa. Dan setiap doa yang kita ucapkan itu hakikatnya bukan cuma bacaan, tapi isinya adalah petunjuk kepada kita bagaimana cara kita mengerjakan aktivitas itu sehingga menjadi ibadah. Coba lihat, bangun tidur ada doanya? Ada. Makan ada doanya? Ada. Baik, berpakaian ada doanya? Ada. Maaf, urusan ke toilet ada doanya? Masuknya pun diatur. Kaki apa saat masuk? Keluar? Bandingkan, masuk masjid kaki, keluar, ada doanya? Semua ada doanya. Perhatikan baik-baik.
Kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Kata Nabi, setiap perbuatan yang baik-baik tidak melekat nama Allah di dalamnya. Kalau Anda enggak hafal doanya, cukup bacakan bismillah, maka jadi ibadah. Kalau Anda tidak ucapkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, maka terputus nilai ibadahnya. Lihat bagaimana cara memahaminya. Anda mau minum. Bagaimana caranya minum jadi ibadah? Ada doanya. Misal, saya tidak hafal doanya, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat, bismillah. Mau minum, bismillah. Lihat baik-baik. Apa fungsi minum? Menghilangkan haus. Ada muslim, ada non muslim, sama-sama minum, gelasnya pun sama, tulisannya sama, akhir TV, volume airnya sama, baik, diminum, hilang tidak haus keduanya? Hilang, sama-sama menghilangkan haus. Yang ini baca bismillah, yang ini tidak. Maka ketika yang ini membaca bismillah, otomatis minumnya tertuliskan sebagai nilai ibadah. Bukan airnya, kalimat bismillah itulah yang menjadikan minumnya menjadi ibadah, bukan sekadar menghilangkan haus. Yang ini karena tidak mengucapkan kalimat tadi, tidak tahu cara minum yang baik, maka minumnya hanya sekadar menghilangkan hausnya saja. Apa perbedaan di antara keduanya? Ada. Saat di dunia, barangkali perbedaannya cuma pada keberkahannya. Tapi saat masuk ke alam kubur, maaf, sama-sama gelasnya tidak ikut. Airnya pun tidak ikut. Coba cek, mohon maaf, ada yang meninggalnya kemudian gelasnya ikut ke alam kubur? Ini gelas kesayangan Papa. Pertama kali ikut taklim lewat Ahyar TV, gelasnya ada. Tolong jadi saksi di akhirat nanti. Kalau Bapak meninggal, kuburkan dengan gelasnya. Oh, Masya Allah, nggak ada. Biasa aja, meninggal. Maaf, perbedaannya adalah ketika kalimat itu terucap bismillah, maka bekal itu akan ikut ke alam kubur. Itu yang menerangi Anda di alam kubur. Begitu naik ke akhirat, jadi pahala. Bismillah, pahala. Setiap Anda minum, bismillah, berat timbangan Anda. Barangkali memperberat timbangan Anda masuk surga itu bukan karena salatnya Anda yang jarang khusyuk. Mungkin saat Anda minum itu bismillah, makan bismillah, dituliskan pahalanya. Yang ini, sekalipun minumnya lebih banyak, gelasnya lebih mewah dan sebagainya, sampai ke akhirat itu tidak ada nilainya. Gelasnya tidak ikut, pahala tidak ada. Quran surah ke-25 ayat 23. Faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan debu-debu yang berterbangan. Karena itulah teman-teman sekalian, pertama kali ketika Anda akan mempelajari kehidupan kita, lihat baik-baik sini. Apa yang harus saya sadari ketika saya akan berislam dengan baik? Pertama, jangan dulu kemudian Anda putuskan saya ingin belajar tentang Islam ini begini. Tahan dulu sebentar, tahan dulu. Pahami dulu siapa Anda. Sehingga dengan paham siapa Anda, apa esensi kehidupan Anda mengerti, oh rupanya begini, saya mesti belajar Islam itu karena begini. Hidup saya akan pindah, saya mesti punya bekal, dan cuman Islam yang menjelaskan turunan-turunan ini. Kalau tidak percaya, silahkan Anda buka kitab yang lain. Misal ya, Anda pergi lihat Bible. Anda lihat kitabnya di agama lain. Lihat, kumpulkan. Demi Allah, tunjukkan kepada saya, kitab mana yang paling jelas menunjukkan perjalanan kehidupan manusia sampai wafat, selain Quran. Gak akan ada. Tidak akan ada. Silahkan Anda buka, saya punya koleksi Bible di rumah. Dari Barnabas sampai yang banyak perubahan, saya punya. Talmud versi bahasa Arabnya saya pernah punya. Ya, saya katakan pernah punya karena waktu saat di Libya. Saat kembali ke sini ada revolusi, kami tinggalkan beberapa buku di sana. Ya, demi Allah saya katakan, saya pelajari turunan kehidupan manusia seperti ini, komplit sampai setelah meninggal kemana, suasananya begini, ke akhiratnya bagaimana, suasananya bagaimana, bekalnya apa. Demi Allah saya katakan, tidak saya temukan kecuali dalam Al-Quran. Ya, cuma itu yang menunjukkan pada kita kemana kehidupan kita. Nah, kalau antum sudah sadar bahwa hidup saya akan begini, kapan saja akan meninggal, tidak bisa saya prediksikan, berarti saya harus persiapkan bekal untuk menuju ke ini semua. Apa bekalnya? Ini. Bagaimana caranya supaya saya jalan ke tempat kerja jadi ibadah, saya nulis jadi ibadah, saya makan jadi ibadah. Kalau cuma urusan dunia, mohon maaf, antum gak ada bedanya dengan yang lain. Antum makan, yang lain makan. Antum minum, yang lain minum. Antum punya mobil, dia punya mobil. Bahkan mobil dia bisa lebih baik daripada mobil antum. Apa bedanya mobil antum dengan mobil dia? Karena sama-sama meninggal juga, itu bedanya. Makanya kata Quran perbedaan terbesarnya itu bukan dunia akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih baik. Dan itu yang membedakan kita nantinya. Kalau cuma sekarang gak ada nilainya. Ya, dulu orang punya HP Nokia 3315 paling hebat, elit tuh. Sekarang gak ada nilainya. Ya, sekarang lihat iPhone yang 5 ada, kemudian 6, ada yang 7, ada yang 8, sekarang 8 Plus. Ya, macam-macam, semuanya berubah. Apa perbedaannya?
semuanya sama saja. Kalau tidak, halo, nah, tulis, tambah sekarang sedikit, bikin status. Masya Allah. Apa perbedaannya? Lihat, perbedaannya apakah ini jadi ibadah atau tidak. Kalau cuman halo, sana juga halo. Handphone antum 3315, handphone dia iPhone. Sama aja fungsinya. Perbedaannya, Assalamualaikum, halo, Assalamualaikum, 10 pahala. Sama terima telepon juga. Sama aja. Ya. Oh, selamat pagi Pak. Maaf Pak, di sini malam. Oh, udah beda. Coba cek teman-teman. Assalamualaikum, selesai. Ya. Mau dijawab atau tidak, antum sampaikan kalimat. Ya, ketika antum muslim, Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam, 2 pahala. Ya, pahala bagi dia, pahala merespon dia. Begitu dia merespon, dia dapat pahala, antum mendapat pahala. Coba antum bikin status, dia bikin status. Status antum apa? Bismillahirrahmanirrahim. 10 Al-Muharram, puasa sunnah. Hadis riwayat Muslim, hadis 1163. Sebutkan hadisnya, selesai. Yang di sana, Masya Allah, sedang macet. Tidak berubah keadaan. Sama-sama bikin status, ada pahalanya. Bahkan mungkin antum di satu tempat yang sama, sini macet, status antum beda, lain. Masuk ke majelis ilmu, Masya Allah, belajar ilmu, mendapatkan bagian-bagian kalimat-kalimat antum tuliskan. Kawan, kita hidup sebagai manusia, satu saat kita akan meninggal dunia. Masya Allah, Quran surah sekian, di majelis ilmu. Ya, yang lainnya, cek, sedang taklim. Masya Allah. Tuh. Jadi kita tuh mesti paham, ya kenapa kita hidup gitu. Jadi antum kalau kemanapun, dimanapun berada, nggak peduli mau di Eropa, mau di Amerika, mau di Arab, kalau sudah paham inti kehidupan kita, ini akan terbawa dalam hidup. Gimana caranya nih supaya saya dimanapun, kapanpun saya bisa ibadah? Kalau cuma urusan-urusan dunia, jangankan Anda, yang lain lebih jagoan lah, lebih hebat. Jadi kalau cuma berlomba dalam urusan dunia, kata Nabi, lihat, kalau nyamuk pun ada di sayap nyamuk itu ada kebaikannya, kami nggak akan berikan tuh sama yang lain. Cuman karena dunia itu nggak ada nilainya, maksud nggak ada nilainya itu tidak bermanfaat banyak dalam kehidupan akhirat kita, kecuali disisipkan ibadah di situ. Makanya lihat ya, orang yang tidak beriman saja, iman itu kan ibadah pertama kita. Ibadah pertama kita dengan iman, asyhadu an la ilaha illallah. Saat seorang tidak punya iman, maka setiap detiknya itu rugi. Dan ketika menyebutkan rugi menggunakan kalimat insan. Wal 'asr innal insana lafi. Setiap manusia personal bentuknya berpotensi rugi. Jangankan untung, modal pun tidak balik. Allah kasih modal waktu nih, wal as itu bukan waktu sore, bukan, tapi setiap waktu yang kita lalui. Ya, al waqtul ladzi yu'asiruna fa huwa asrun. Setiap waktu yang kita lalui itu asar namanya. Innal insana lafi khus. Setiap manusia punya potensi rugi. Jadi detiknya rugi. Setiap detik yang keluar rugi. Pertama, illal ladzina amanu. Yang tidak rugi itu syarat pertamanya dia beriman. Artinya orang yang tidak beriman setiap detiknya rugi. Setiap detik. Orang beriman beruntung dia, tapi maaf itu baru 1/4 dari imannya, dari keuntungannya. Baru 1/4. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi mohon maaf kalau antum pun sudah beriman tapi tidak mengerjakan amal saleh itu nama lain dari ibadah, maka antum pun belum untung sepenuhnya. Jelas? Kalau sudah paham, oh iya saya manusia, saya akan meninggal. Setelah meninggal, semua meninggalkan saya. Namanya meninggalkan segalanya. Ya, keluarga ditinggalkan, anak ditinggalkan, semua ditinggalkan. Sekarang barangkali ya kita punya banyak teman lah. Tapi besok siapa yang mengantarkan kita ke alam kubur kita? Ini baru alam kubur loh ya, belum sampai akhirat. Awas, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Awas, pada saat itu jangankan teman, ibu kadang-kadang sudah nggak kenal pada anaknya. Ibu yang mengandung melahirkan, kata Quran, bisa nggak kenal sama anaknya. Nggak peduli itu pada saat itu, kiamat terjadi. Nggak peduli, semua saling menyelamatkan. Sekarang masih peduli, besok ketika terjadi nggak peduli. Alam kubur aja yang kecil, orang sudah nggak ada kepekaan yang paling tinggi itu. Ya, bahkan pasangan yang paling setia pun, mohon maaf, kalau sudah masuk ke alam kubur, kayaknya akan bergeser. Papa, jangan tinggalkan mama, papa. Jangan tinggalkan mama, papa. Ayo ikut. Enggak, papa duluan aja. Masya Allah. Sama. Di hampir tidak ada pasangan sehidup semati itu. Ya, sekarang dirubah sehidup sesurga katanya. Ya, baik. Kalau mati ya duluan aja. Nah, tidak. Kita tidak bisa memilih. Sekali lagi tidak bisa memilih. Jadi teman-teman sekalian, kalau sudah paham hidup saya begini. Sekarang pertanyaannya, nah baru diatur di situ duduk. Oh iya, saya mesti menyiapkan itu. Apa konsep terbaik? Cari. Nabi Ibrahim mencari, ya, di Quran surah ke-6 ayat 76 sampai 80.
lihat bintang gemintang, lihat bulan, lihat matahari, cari belajar. Nabi belajar, yang lain belajar, apa kesimpulan terbaiknya? Saya katakan dari sekarang ya, semua orang yang pernah mencari, kesimpulan terbaiknya, yang terbaik ada pada Islam pencariannya. Jadi saya sarankan, kalau teman-teman masih mencari, supaya nggak terlampau capek, mendingan lihat aja ke referensi Islam. Capek ngelihat yang lain. Ya, makanya Quran surah 3 ayat 85 mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina." Siapa yang mencari selain tuntunan dalam Islam? Awas, hati-hati. Awas, rugi dia. Capek. Fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka enggak akan keterima dan rugi dia. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi macam-macam. Karena itu, kalau sudah paham hidup saya akan begini, maka saya mesti menyiapkan tuntunan kehidupan saya. Mana yang dicari? Kita temukan Islam. Paham? Orang dulu sudah banyak mencari, tidak ditemukan dimanapun. Kalau mau perbandingan silahkan. Cari kitab ini, tolong tunjukkan pada saya. Kitab mana yang menunjukkan tentang bimbingan kehidupan lengkap sampai ketiga alam ini. Sementara antum akan meninggal dan menghadapi alam-alam ini, kecuali Islam. Nah, kalau itu sudah diketahui, mari kemudian kita lihat step-stepnya seperti apa. Saya akan berhenti di 10 menit ini, setelah itu saya bahas beberapa pertanyaan yang masuk. Tolong Anda fokus ya, kita cuma sampai maghrib sesi ini. Jadi kita cuma sampai maghrib, setelah maghrib kita buka bersama dan kita selesai. Ya, kami tidak sampai Isya karena kami akan ke Bandung. Ya, kami akan ke Bandung. Kalau antum pengen terus sampai Isya silahkan, saya nggak ada. Ya. Di satu, antum sudah mengerti hakikat kemanusiaan. Tolong diingatkan ya, insya Allah nanti kita cetak ini. Judul bukunya Ma'rifatul Insan. Supaya antum bisa baca dulu, kalau sudah bisa baca, step selanjutnya mudah. Kedua, antum mencari bagaimana sebagai manusia hidupnya enak saat di dunia, nikmat saat di alam kubur, dan bahagia saat di akhirat. Maka untuk menemukan ini semua, cara cepatnya cukup antum kemudian temukan dalam Islam. Ini paling gampang. Baik, lihat sini. Kalau Anda ingin tahu tentang pesawat, maka Anda tanyakan kepada siapa? Pak Bibi. Baik. Paling gampang, tanyakan kepada pembuat pesawat. Kalau Anda ingin tahu tentang bagaimana cireng yang enak, tanyakan pada siapa? Pembuat cireng. Kalau ingin tahu bagaimana motor yang bagus, tanyakan pada siapa? Pembuat motor. Kalau ingin tahu bagaimana cara nikmat menjadi manusia, tanyakan pada siapa? Yang menciptakan manusia. Siapa pencipta manusia? Allah. Ketika kita tanyakan pada Allah bagaimana caranya di manusia yang baik supaya nikmat dunia, kubur dan akhirat, maka Allah katakan innad dina 'indallahil Islam. Quran surah ketiga ayat 19. Innad dina, sungguh tuntunan ajaran yang benar yang mendekatkan seseorang kepadaku. Din itu dari kata dana yadnu dunuwan. Dana. Jadi ad-din. Ini makna pertamanya. Sesuatu yang dekat. Sangat dekat. Wadanal jannataini dan. Ada orang di surga dekat dengan kenikmatan. Pengen anggur, celek, makan. Apel, plek, makan. Klik, ada gitu. Ya, itu enak sekali di surga. Kalau nggak percaya, kita ke surga nanti ya, insya Allah. Nanti antum akan dapatkan. Ini dana. Kemudian paketnya, tuntunannya yang menjadikan kita dekat dengan Allah disebut din. Makanya din kenapa disebut din? Karena ketika Anda mengikuti tuntunan dengan ad-din, Anda menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah ketika Anda masuk ke dalam Islam, bukankah ketika Anda salat, Anda lebih dekat dengan Allah? Bukankah ketika Anda baca Al-Qur'an, Anda lebih dekat dengan Allah? Jadi ketika Anda masuk kemudian ke dalam Islam, lihat, mengikuti tuntunan ad-din, maka Anda akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Nah, tuntunan yang membuat Anda dekat dengan Allah, dengan pencipta kita, kata Allah tidak ada yang lain kecuali Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Isinya, fokus. Isinya disebut dengan silmi, as-silmu. Quran surah kedua ayat 208. Kalau Anda ingin nyaman kehidupan dunia, kubur, akhirat, dekat dengan Allah, masuk ke dalam Islam, tunaikan ad-din, tuntunan isinya ada di silmi. Quran surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Keluarkan semua tuntunan dalam Islam. Tuntunannya disebut as-silmi. Hasilnya disebut dengan salam. Ini. Orang yang belajar Islam mengikuti tuntunan secara total, silmi, dia akan mendapatkan salam. Ya.
secara singkat karena waktu kita tinggal 5 menit. Lihat, salam itu kedamaian, ketentraman, kenikmatan, keselamatan. Dunia selamat, tenang, tentram. Alam kubur selamat, tenang, tentram. Maaf, akhirat juga selamat, tenang, tentram. Lihat baik-baik. Quran surah 19 ayat ke-15. Orang yang mengikuti ini semua, wassalamun alaihi yauma wulida. Saya akan jamin, kata Allah, keselamatan, ketenangan, ketentraman saat dia hidup di dunia. Bekasi dunia bukan? Dunia, walaupun sementara orang mengatakan planetnya beda, tetap dunia. Lihat baik-baik. Swiss dunia bukan? Jerman dunia bukan? Dunia, sepanjang ada di dunia, Anda kerjakan ini, kata Allah, saya jamin hidup Anda tentram, tenang, nyaman. Jadi kemanapun Anda hidup, tenang. Kalau selama ini Anda berislam belum tenang, belum dekat dengan Allah, ada yang salah dengan keislaman Anda. Lihat baik-baik. Wa yauma wulida. Ya, salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu, saat dia meninggal, wafat. Dunia tenang, meninggal tenang, makanya saat meninggalnya pun tenang. Ya, Quran surah 89 ayat 27. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Hidup tenang, mau meninggal tenang, Masya Allah. Alam kubur tenang. Wa yauma yub'atsu hayya, dan dihidupkan di akhirat dalam keadaan gembira. Masya Allah. Dunia bahagia, akhirat gembira. Dua-duanya. Di mana ditemukan? Islam. Tidak ada yang lain. Kalau Anda tidak percaya, silahkan aja cari yang lain. Tapi saya pastikan besok kita akan kelihatan. Akan kelihatan siapa yang menangis, siapa yang merintih. Taib. Terakhir, di sini kita baru masuk esensinya. Memang kalau belajar agak sabar, kita agak panjang ya. Yang panjang-panjang tadi baru mukadimah sebetulnya ya. Ini inti bahasan utamanya. Baik. Sekarang saya mau belajar tentang Islam. Dari mana mulainya? Kan itu poinnya. Apalagi saya tinggal di lingkungan yang non-muslimnya banyak. Di mana saya mulainya? Maka lihat petunjuknya langsung di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Lihat paling kiri sebelah atas dari posisi saya. Hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Baik, saya bacakan cepat ya. Saya bacakan cepat. Nanti mungkin kita buat sesi yang kedua ya, supaya ini nanti lebih agak tuntas. Walaupun barangkali tidak langsung kita berhadapan seperti ini, mungkin bisa kajian yang terpisah. 1, lihat baik-baik. Ketika Nabi ditanya tentang esensi Islam oleh malaikat Jibril, jawaban Nabi 5. 1, antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Lihat fokus, dan teman-teman yang di Eropa, dimanapun Anda berada saat ini, saya ingin fokuskan, jika Anda bertanya apa yang harus kami kerjakan dalam berislam ini, jangan dulu yang tinggi-tinggi. Anda harus perkuat 5 hal ini dulu yang pokok, supaya keislaman Anda kuat. 1, antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Anda menguatkan syahadat Anda, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Lihat baik-baik teman-teman, fokus ya. Sebagian orang hanya memahami berislam cukup dengan bersyahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia katakan selesai. Padahal Quran menurunkan tidak sampai situ. Lihat baik-baik. Ketika Anda ingin jadi Islam yang baik, Muslim yang baik, kuat dengan nilai keislaman, kata Al-Quran, jangan cukupkan syahadat hanya diucapkan di lisan, tapi turunkan dalam bentuk pengetahuan. Supaya dengan pengetahuan itu menguatkan syahadat yang telah Anda ucapkan. Lihat syahadat Anda. Asyhadu an la ilaha, saya bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah kecuali. Pertanyaannya, kenapa Anda menyembah Allah? Apa yang membedakan Allah dengan Tuhan yang lain? Kenapa Anda memutuskan Allah sebagai Tuhan, bukan yang lainnya? Kalau cuma Anda berkata ayatnya ada, hadisnya ada, yang lain pun akan mengatakan kami punya ayat, kami punya hadis. Lalu ketika Anda disoal kenapa Tuhan Anda Allah? Apalagi di Eropa sekarang, apalagi di Amerika misalnya, di benua-benua yang lainnya, yang umumnya sekarang orang mengatakan saya tidak bertuhan. Lalu ketika Anda mengatakan saya punya Tuhan, apa argumentasi Anda untuk menjawab mereka? Nah, muncul ayat-ayat di Quran yang meminta kepada kita untuk menguatkan tauhid dulu sebelum mempraktekkan yang lain. Sehingga ketika ketuhanan dan keislaman Anda disoal oleh orang lain, Anda bisa menjawabnya. Apalagi Anda tinggal di lingkungan yang mayoritasnya non-muslim, ya besar kemungkinan keislaman Anda akan disoal. Apa itu Islam? Siapa itu Tuhan kamu? Kenapa kamu begitu? Persis sama ketika Nabi SAW ditugaskan untuk berdakwah di kota Mekah. Apa pertama kali yang dibangun adalah menjelaskan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bagaimana Allah disebut sebagai Tuhan? Apa yang membedakan Tuhan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang dianggap Tuhan yang lainnya? Maka teman-teman di sini penting bagi kita menurunkan dalam suasana modern saat ini. Pertama, ilmunya disebut dengan tauhid namanya. Jadi kalau Anda ingin kuat keislamannya, Anda belajar tauhid dulu. Dan tauhid yang terbaik adalah mengenalkan Allah ke dalam kehidupan kita. Jadi begitu disoal, kita bisa jawab. Saya beri gambaran ya. Ini sudah masuk ke tempat kita sekarang. Tahun 2004, awal 2005, di Indonesia dibuka fakultas kedokteran di Universitas Islam, kerjasama dengan IDB, dan itu beasiswa. Pesertanya anak-anak yang lulus dari pesantren, ya lulus pesantren, masuk ke situ. Tahukah Anda, salah satu mata kuliahnya ada mata kuliah pluralisme agama. Saya luar biasa bingung gitu, bingung setengah hidup. Ya, jadi kok ada gitu fakultas kedokteran belajar pluralisme agama? Dan ada adik kelas kami datang mengadukan persoalan. Saya tadi baru belajar, dosennya dari tokoh agama yang lain. Dia katakan semua agama sama. Bingung anak ini, anak baru lulus SMA. Ya anak pesantren, logikanya belum matang, ditanya semua agama sama. Ya kalian kan nyembah batu juga kan, Ka'bah batu. Kata anak ini mengangkat tangannya, Pak maaf ya, Ka'bah itu bukan batu, Ka'bah itu kiblat kami. Kata orang ini, sama, patung juga kiblat kami. Ini kiblat Tuhan kami bukan ini cuma kiblat menghadap kami. Anda mau jawab apa? Kalau kita tidak punya kekuatan argumentasi untuk menjawab, tidak bisa menerangkan dengan baik siapa itu Allah, bagaimana sifatnya, bagaimana memohon kepadanya, bagaimana merasakan kehadiran dalam kehidupan kita. Pertama, bagaimana Anda sholat bisa khusyuk kalau tidak kenal Allah. Kedua, bagaimana bisa menjelaskan pada orang lain kalau Allah Tuhan yang hak. Karena itu para ulama merumuskan bahasan tauhid dari pengalaman Nabi SAW mengajarkan itu selama 13 tahun di Mekah. Diturunkanlah dalam bentuk kitab yang bisa kita pelajari dalam kehidupan. Para ulama telah mengkonsep banyak tentang itu semua. Maaf, barangkali karena waktu kita tinggal 9 menit di sini untuk menuju maghrib, saya bisa cukupkan dulu dalam pembahasan ini, walaupun ini sebetulnya belum sempurna. Jadi saya berikan pesan kepada teman-teman, terkhusus yang di Eropa, jika Anda ingin mempraktekkan Islam dengan baik, maka yang pertama, belajar dulu berislam dengan baik, turunkan hal-hal pokok, jadi jangan tinggi-tinggi kita belajar, ya sementara yang pokok-pokok belum kita pahami dengan baik. Satu, ya rumus dari Nabinya, pelajari bagaimana mendekatkan diri kita dengan Allah dari aspek tauhid. Tadi sudah saya tuliskan ayat-ayatnya. Ya, dari mulai Quran surah 47 ayat 19, Quran surah ke-21 ayat 22 sampai turunan-turunan ayat-ayat yang dibahas. Insyaallah kami masih menyampaikan ini di Masjid Al-Amin di Bintara Jaya ya, untuk yang di daerah Bekasi. Nanti insyaallah jadwal Oktober itu antum bisa lihat di Jumat kalau tidak keliru saya pekan yang ketiga, itu nanti ada di sana sesinya, dan di beberapa tempat yang kita sudah terjadwal untuk mengisi kajian-kajian tauhid. Antum mengacu ke sana, dan berita baiknya itu masih di pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat sifat-sifat dan rububiyahnya. Saya mohon izin untuk menjawab ini dulu ya, karena ada beberapa pertanyaan, waktu kita tinggal 7 menit. Bismillah. Sebelumnya mohon izin, ini pembahasan belum tuntas, baru saya cukupkan di sini, belum saya turunkan kepada yang lain. Nanti lebih kompleks lagi dengan turunan-turunan materi-materi muamalah. Ya. Assalamualaikum, pertanyaan dari Swiss. Ustaz, saya ingin bertanya, saya itu selalu iri melihat orang yang lebih berpenampilan menarik, lebih terlihat cantik soleha, berarti perempuan ini. Baiknya, lebih pandai, lebih sukses dan sebagainya. Bagaimana cara mengatasi persoalan ini? Baik, iri itu dibagi 4. Ya, saya ulang, iri dibagi 4 bagian. 1, ada yang disebut dengan al-hiqdul haqiqi, ya, atau al-hasadul haqiqi, iri yang nyata, betul-betul penyakit. Ini yang dilarang. Quran surah ketiga ayat 120, Ali Imran ayat 120. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Ada orang-orang yang kalau antum gembira, dia sedihnya luar biasa. Tapi kalau antum sedang kena musibah, dia merayakan itu semua. Ya, Masya Allah. Antum punya mobil, dia yang sibuk pasang status. Baru punya mobil 1 aja, sudah sombong begitu. Padahal dia juga punya enggak, ya. Tapi kalau anda misalnya punya masalah, anda jatuh dari sepeda misalnya kan, Masya Allah, langsung bikin status lagi dengan gambarnya sekalian. Baik, kok cuma jatuh ya, kenapa nggak rusak sekalian, misal ya. Nah itu ada kalangan-kalangan demikian, nah ini yang sangat fatal, ini ada penyakit. Jadi ini al-hasadul haqiqi, ya, iri yang nyata. 1. Yang kedua, ada yang disebut dengan al-hasadul akhdhi. Ya, ini juga tingkat yang salah,
tapi tingkatannya nomor 2. Hanya ingin sekedar mengambil apa yang ada pada orang lain, walaupun tidak berniat keburukan pada orang lain. Ya, misal Quran surah keempat An-Nisa ayat 32. Ya. Wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din. Jangan Anda berangan-angan untuk mendapatkan keistimewaan yang Allah titipkan pada orang lain, Anda belum bisa meraihnya. Ya, seperti yang kasus yang ini misal, mohon maaf ya, mohon maaf. Orang lain punya motor, Anda pun menginginkan ya motor yang sama dengan orang lain. Jadi setiap dia punya yang baru, Anda pengen dengan itu. Tapi Anda tidak menginginkan nikmat itu hilang dari dia. Paham ya? Saya cuma pengen saja. Pengen. Di setiap dia pakai, pengen. Setiap dia ini, pengen. Kayaknya ada perasaan gak enak kalau dia punya, Anda gak punya. Paham ya? Dia punya mobil, saya juga bisa kalau cuma punya mobil, padahal belum punya. Dia beli handphone baru, saya juga bisa pengen handphone kayak gitu, padahal belum beli. Ya, tapi Anda tidak menginginkan nikmat itu luntur dari dia. Itu namanya al-hasadul akhdhi. Ada nomor 2 ini. Nomor 3, ghibtah. Bukan gibah, tapi ghibtah. Al-Bukhari nomor hadis 447. Nah, ini adalah bagian dari iri yang diperbolehkan. Jadi ada iri yang diperbolehkan. Awas hati-hati, ada iri yang diperbolehkan. Ya, kalau Rasulullah SAW pernah menyampaikan, hati-hati. Ada 2 hal. Awas yang diperkenankan kita untuk menginginkan itu ketika melekat pada orang lain. 1, qala sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahullahul qur'ana fayatsluhu ana al-laili wan nahar. Yang pertama adalah seseorang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, dalam riwayat lain ketaatan. Jadi rajin ibadah. Ya, dia rajin baca Quran siang malam, rajin salat, rajin puasa, rajin macam-macam. Nah, kalau Anda melihat orang-orang seperti ini, Anda boleh iri. Ya Allah, anak itu 5 tahun sudah hafal Quran. Saya 50 tahun ya Allah, Al-Baqarah aja belum hafal. Misal, ya? Saya harus menyusul dia sebelum meninggal dunia. Harus, itu ghibtah namanya. Ghibtah, bukan hasad, tapi ghibtah. Kedua, rajulun atahullahu malan fayunfiquhu ana al-laili wan nahar. Yang kedua adalah orang yang dititipkan oleh Allah harta yang melimpah dan dia sibuk dengan berinfak. Ya. Jadi ada orang yang saleh dengan ibadahnya, ritual. Ada orang yang saleh dengan ibadah sosialnya. Ini aja yang Anda boleh iri. Yang lainnya tidak. Jadi kalau ada orang penghafal Quran, Anda boleh iri. Ya Allah, dia sudah penghafal Quran ya Allah. Jangan jadikan cuma dia saja yang hafal Quran ya Allah. Jadikan saya juga hafal Quran ya Allah. Jadikan saya hafal Quran ya Allah. Itu boleh. Tapi jangan ditambahkan, kalau saya sudah hafal, hilangkan hafalan dia ya Allah. Hilangkan ya Allah. Itu berubah. Jadi hasad. Dihasad. Awas. Makanya dulu kami kalau ada perlombaan penghafal Quran, ya, itu biasanya syekh kami tidak mengizinkan. Gak usah ikut. Karena ketika akan kamu ikutan itu minimal kamu mengharapkan yang lain kalah, kamu menang. Ya kan? Ketika mengharapkan yang lain kalah, mudah-mudahan kepleset bacanya, mudah-mudahan lupa, mudah-mudahan macam-macam. Nah, itu muncul ya dalam kehidupan. Maka biasanya kita suka dijaga hal yang demikian. Walaupun tidak dilarang, tapi harus banyak jagaannya. Yang keempat, al-hasadul tanafusi, yaitu iri hati untuk berlomba meningkatkan kebaikan. Kalau yang ini baru sekedar ingin seperti dia, kalau yang ini sudah berlomba. Jadi kalau dia tahajud, saya pun harus tahajud. Kalau dia menghafal 1 surat, saya pun 1 surat. Kalau dia 4 juz, saya 14 juz, misal. Nah, itu namanya al-hasadut tanafusi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Al-Mutaffifin itu ayat ke-24. Oke? Pada yang baik-baik, maka hendaklah semuanya berlomba untuk mendapatkan kebaikan. Lebih jelasnya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap orang itu punya orientasi amalan berbeda. Enggak apa-apa, jangan dipaksakan. Tapi berlombalah dalam kebaikan-kebaikan. Antum bisa tahajud, yang lain belum bisa, bisanya puasa. Ketika dia tahajud, antum puasa. Dia bisanya menghafal Quran, antum enggak sampai tuh hafalannya, enggak kuat misalnya, antum tilawah. Ketika dia menghafal, antum tilawah. Jadi jangan biarkan orang lain punya pahala sementara antum tidak mendapatinya. Paham ya? Meskipun dalam 2 aspek yang berbeda dalam ibadah. Jadi ada 4 jenis iri hati, 1 penyakit, al-hiqdul, awas hakiki, yang kedua al-hasadul akhdhi, yang ketiga ghibtah, yang keempat al-hasadul tanafusi. Kalau antum di level yang ketiga dan 4 itu bagus, bahkan yang keempat diharuskan. Yang kedua itu dihindari, yang pertama itu dijauhi. Kenapa bisa seperti itu?
umumnya terperangkap dalam jebakan setan. Ya, cara paling gampang mulai beralih kepada Allah, tunaikan banyak puasa, tingkatkan takwa, maka nafsu akan ditekan. Saya kira ini dulu yang bisa dijawab. Dan bagi yang di Swiss dan sekitarnya, pertanyaan ini akan saya bawa ke Bandung, dan insya Allah dari Bandung kita akan jawab sehingga kajian kita insya Allah akan berlangsung dan bisa mendapatkan bagian yang telah Anda barangkali konsultasikan. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah berpuasa, sudah masuk waktunya berbuka. Kita bersama-sama dengan izin Allah berbuka, dan saya ingatkan sebelum kita buka, satu, tolong ya setelah baca doa, zahabat dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, tolong antum berdoa dengan bahasa masing-masing, minta kepada Allah apapun yang Anda ingin mintakan. Karena doa orang puasa cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.